Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast, serial Mata Lokal Memilih. Siang ini, Tribun Manado sangat berbahagia karena kedatangan tamu spesial, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, calon Presiden Republik Indonesia yang sudah resmi diusung oleh PDI Perjuangan juga telah menyusul, didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan PSI. Mungkin ke depan beberapa hari atau pekan ke depan akan ada katanya menyusul beberapa partai yang akan resmi mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Siang ini kita akan banyak berbicara tentang apa yang terjadi dengan Pak Ganjar Pranowo dan apa sih rencananya ke depan. Pak Ganjar, gimana kabarnya pagi sampai siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Manado menyenangkan. Pagi tadi olahraga pagi bersama kawan-kawan. Karena kemarin banyak yang bertanya, Iya. besok olahraga nggak Pak? Di Iya. mana Pak? Gitu. Biasanya mereka mau ikut begitu. Jadi tadi kita olahraga di sepanjang tepi pantai. Terus kemudian makan bubur Manado. Woi, Wah, gimana rasanya bubur Manado, Pak? wah, lain dengan yang ada di Jawa. Oh, gitu ya. Saya tanya, ini banyak sayurnya? Iya Pak, berasnya hanya sedikit. Kalau di sana banyak berasnya. Wah, enak, luar biasa. Iya. Pak Ganjar, hari ini tadi kan sudah senam sehat. Ya. Apa saja agendanya hari ini di Sulawesi Utara, Pak? Sebenarnya agenda kita konsolidasi partai, maka saya selalu mencari waktu hari libur karena masih harus bertanggung jawab pada pemerintahan di Jawa Tengah ya. Nah, ini konsolidasi partai. Iya. Kalau di PDI Perjuangan itu ada 3 pilar. Iya. Ada struktural, Iya. ada legislatif, ada eksekutif. Iya. Nah, ini yang kami coba berkomunikasi dengan para pengurus daerah, dan hari ini jadwal yang ada di Sulawesi Utara, di Manado. Lalu tadi sempat mampir juga ke DPW P3, Iya. karena P3 yang sudah resmi mendukung, sudah bertemu dengan Bu Mega gitu ya, kita udah bicara bareng-bareng. Itu yang agenda yang ada. Tapi di tengah-tengah itu selalu ada saja. Iya. Ada teman kagama, tadi kontak-kontak pengen ketemu dan sebagainya. Ada relawan, tadi ikut ketemu juga. Ya, itulah kebetulan di Manado lagi ada acara FKUB ternyata Iya. nasional ya. Maka kami sempat berbincang dengan beberapa tokoh, Iya. karena kebetulan saya kenal dengan mereka. Jadi ada cukup banyak ya, nanti puncaknya di acara konsolidasi PDI Perjuangan. Pak Ganjar, ada orang banyak bertanya lah, bagaimana sebenarnya detik-detik sebelum Pak Ganjar ditetapkan oleh PDIP? Ada yang melihat kok tiba-tiba atau memang sudah lama direncanakan pada saat itu diumumkan, pada saat tanggal 21 April ya diumumkan. Atau sehari sebelumnya apa kegiatannya Pak Ganjar waktu itu? Saya di Jawa Tengah, Iya. Pak Presiden, Pak Jokowi rencana mau sholat Id di Solo. Iya. Maka kami menjemput beliau. Jadi dalam pikiran saya sendiri Iya. aja, Bung, pikiran saya sendiri saja, kaget. Kalau hitung-hitungan sekarang ya, Iya, kita iya. ngitung-hitung, nggak mungkin. Iya. Karena saya jemput Pak Presiden ada di Solo begitu, sehingga pasti kegiatan Syawal sebentar lagi, Idul Fitri Ada sebentar Idul Fitri, lagi, pasti waktu-waktu lain tidak lah. Tapi memang ini saya sendiri surprise begitu Iya. ya. Tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, ada rapat begitu, ini apa ya gitu. Ya terjadilah dalam waktu sekian jam, terus kemudian pagi harinya diumumkan. Ya prosesnya secepat itu. Siapa yang menghubungi Pak Ganjar waktu itu bahwa besok akan diumumkan Pak Ganjar oleh Ibu Ketua sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI? Hanya by phone saja Mas Hasto, Mas Sekjen, dia telepon, "Friend, Jakarta ya?" gitu. Waduh, saya lagi ngawasi ini, mudik ini, saya bilang. Iya. Udah pokoknya besok ke Jakarta gitu. Terus, ya sudah begitu aja. Apa Mas acaranya? Besok kita mau Zoom dengan seluruh pengurus jajaran termasuk eksekutifnya ya, karena Ibu mau kasih briefing mudik tuh. Oh, jadi belum ada pemberitahuan bahwa akan ditetapkan, Pak? Belum, makanya memang saya betul-betul terkejut aja. Surprise juga waktu itu, Iya, Pak.
Cuman memang saya agak keras saja begitu darat terus kemudian diminta ke batu tulis. Wah, ini pasti sesuatu kalau di batu tulis ini. Sakral memang kalau di batu tulis, Pak. Iya, saya kira iya karena banyak cerita sejak era Bung Karno ya, terus kemudian sejarah batu tulis itu sendiri, tempatnya juga di Jawa Barat, di Bogor gitu ya, pasti sesuatu lah gitu. Ya, proses begitu, kemudian diumumkan. Nah, sekarang kita mulai melakukan analisis-analisis. Kenapa ya bisa begitu? Wah, analisnya terus kemudian macam-macam, termasuk dari Tribun. Pak, beberapa hari sebelum penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, beberapa kali terlihat Pak Ganjar dengan presiden satu mobil dalam beberapa kesempatan. Banyak bertanya, apa yang dibicarakan waktu itu, Pak? Setiap kali presiden datang ke Jawa Tengah, Bung, Iya. kami selalu mendampingi. Presiden bertanya, apalagi waktu COVID dulu. Iya. Ya, waktu COVID sih jarang satu mobil kita. Tapi ketika presiden berkunjung, pasti beliau bertanya bagaimana kondisi COVID, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi bantuan sosial, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, selesai dari COVID, beliau ini kan tipe orang yang nggak suka di belakang meja kan. Iya. Ya cocok gitu, jadi nggak, kalau saya dampingi beliau di lapangan terus. Jadi memastikan seluruh yang diprogramkan itu deliver gitu, betul-betul oh bagus hasilnya berkualitas dan seterusnya. Beliau cek. Nah di tengah-tengah itu bicaranya ya antara lain itu ada fungsi apa kepemerintahanan, ya sekali-kali pasti ngomong politik. Iya. Apalagi dalam 2 tahun terakhir saya kira ya situasinya seperti itu ya, dialog ringan-ringan saja. Beliau itu kalau ngomong kan yang ringan-ringan, enteng-enteng. Ah, Pak Ganjar, pada saat itu apa titipan-titipan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, misalnya kalau kelak nanti memimpin negeri ini? Ini berarti setelah pengumuman ya? Iya. Oh iya, karena setelah proses pengumuman Pak Jokowi datang dari Solo, Iya. ikut hadir dalam prosesi pengumuman itu, terus kemudian berbincang beliau dengan Ibu Mega dan jajaran DPP. Setelah itu kami mendampingi. Iya. Ya memang 50 menit kami penerbangan dari Halim ke Solo waktu itu. Ya beliau menyampaikan ya karena sudah ditetapkan, beliau cerita lebih dalam. Cerita-cerita beliau tidak terlalu baru buat saya karena sering beliau berkomunikasi. Hanya briefnya kemarin jauh lebih strategis. Beliau keluarkan bagaimana kondisi dunia yang tidak gampang, ya, bagaimana hubungan antar negara dan bagaimana itu berkorelasi dengan kondisi Indonesia. Sehingga yang mesti kita siapkan adalah bagaimana Indonesia menyikapi seluruh perubahan yang terjadi di global. Maka kenapa beliau mengambil beberapa contoh ya briefing lah kepada kami. Kenapa sih hilirisasi harus dilakukan gitu. Iya. Jadi saya bisa dapat banyak informasinya. Jadi hilirisasi itu menurut saya baru separuh dari pekerjaan yang mesti kita Diteruskan, bereskan. iya. Apa terusnya? Harus diindustrialisasi. Maka kami berdiskusi di situ, termasuk menyiapkan soal SDM Indonesia. Iya. Kalau kita mau masuk ke sana, jangan sampai isu yang muncul tuh kan TKA terus gitu. Masa harus tenaga kerja asing. Nah, karena kita tidak boleh hanya sekedar marah terus, mengumpat terus, ya kita siapin. Maka kira-kira ya saya menyimpulkan rasanya butuh crash program, butuh cepat gitu untuk kemudian kita bisa merespon itu. Nah, saya kira seluruh resources, seluruh sumber daya petanya sekarang sudah ada. Jadi beliau concern betul pada problem ekonomi dunia dan ini pasti akan saling berpengaruh. Termasuk tadi itu yang relasi antar negara. Wah ini perang belum selesai, ada perang betul-betul bersenjata, tapi juga ada perang ekonomi. Iya. Sehingga dunia yang menuju multipolar itu betul-betul mesti disikapi. Ya kira-kira kedaulatan kita dalam bidang politik hari ini mesti ditunjukkan dengan melihat geopolitik itu. Itu hebat beliau. Kembali ke pada saat di Batu Tulis itu Pak Ganjar, setelah Pak Ganjar ditetapkan oleh Ibu Megawati sebagai calon presiden, apa pesan khusus Ibu Megawati saat itu kepada Pak Ganjar?
Ibu Mega itu selalu memberikan pesan-pesan yang sifatnya satu terkait dengan hal-hal ideologis, Iya. dua konstitusional, tiga rakyat, Iya. selalu ini. Maka beliau sampaikan bagaimana menjaga harmoni di tengah masyarakat, mengelola negara yang berbineka tunggal ika. Itu sunatullah itu. Iya. Ya, memang kita dilahirkan beda, tapi bagaimana memanage. Setelah ini kita manage, sebenarnya ada potensi-potensi besar yang di atasnya itulah bisa dikembangkan. Nah, pesan-pesan Bu Mega selalu itu. Ideologis, ya. Kita lahir sebagai bangsa dengan sejarah yang sangat panjang, mulai dari penjajahan, bagaimana kita merdeka, dan bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Kalau kemudian kita sudah, bagaimana kita mencoba membangun di tengah situasi yang tidak sitrus paribus. Situasinya itu bergolak dan dinamis. Disrupsi dalam bahasa sekarang terjadi di mana-mana. Ingatannya itu. Saya kan udah 2 kali ditugaskan menjadi gubernur toh. Iya. Sehingga briefing ibu selalu begitu. Dulu saya katakan, apa Bu yang mesti dikerjakan? Jaga integritas, jaga komunikasi yang baik dengan TNI Polri, ya, Forkompimda, Kejaksaan dan sebagainya, pengadilan dan seterusnya. Jaga hubungan baik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya, yang ini penting. Saya harus menerjemahkan sendiri secara detail. Saya kira besaran-besaran yang disampaikan briefingnya itu begitu. Yang lainnya sih sifatnya teknis. Ini baru permulaan pengumuman. Selanjutnya pasti akan ada kerjasama politik antar partai-partai. Ya, setelah itu P3 datang gitu. Datang, iya, betul. Dulu kan ya pertama-pertama PSI ya pernah Iya. mengumumkan, Hanura Betul. sudah mengumumkan, tapi belum bertemu dengan partai. Iya. Secara sporadis pernah sih PAN 1, 2, Iya, 3 betul. dan P3. Tapi P3 yang pertama secara resmi datang. Itu apa ya? Kalau saya lihat dari pesan-pesan Bu Iya. Mega dikaitkan dengan yang substantif dan yang sifatnya proses politik sampai nanti pendaftaran begitu. Pak Ganjar, banyak bertebaran nama-nama calon wakil presiden yang dinilai oleh masyarakat cocok mendampingi Pak Ganjar. Tapi saya yakin pasti Pak Ganjar tidak akan menyebutkan karena hak prerogatif untuk calon wakil presiden yang ada di ketua umum, begitu Pak ya. Ya. Mungkin ada kriteria yang menurut Pak Ganjar Sebagai untuk yang mencari cocok mendampingi, kira-kira calon seperti wakil presiden. Betul. Nah, ini kalau yang wawancara orang Makassar ini wakil presiden. Iya, betul Pak. Kalau buat saya hanya ada 2 saja gitu. Iya. Satu, kita punya visi yang sama. Yang kedua, kita punya value yang sama, nilai-nilai yang sama. Maka kalau visi itu bagaimana kita membangun bangsa yang tadi kita ceritakan, tapi nilai-nilai kita untuk bisa bersama ya kita mesti taat pada konstitusi kan gitu ya. Nah, kalau itu bisa bareng, saya kira itu akan lebih mudah. Sehingga tidak terjadi satu, maaf ini, biasanya pasangan-pasangan itu suka kompetisinya keras. Iya. Muncul 2 matahari biasanya. Nah, itu yang terjadi. Ya, alhamdulillah lah kita sudah pernah melihat Republik ini berjalan, siapa presidennya, siapa wakilnya, dan relasinya seperti apa. Banyak kok yang bagus. Tapi mungkin kalau ada cerita-cerita kurang bagus, setidaknya itu buat peringatan. Begitu. Kalau saya hanya sesederhana itu aja. Pak Ganjar, dalam kompetisi apapun itu selalu ada black campaign, apalagi dalam kompetisi capres. Mungkin pada saat pilkada gubernur juga ada black campaign juga kepada sering. Pak Ganjar. Nah, bagaimana sikap Pak Ganjar terhadap black campaign? Mungkin sudah ada terasa saat ini atau bagaimana, Pak? Sudah, dan itu akan selalu muncul, dan saya senang ini ini menjadi obrolan di podcast kita hari ini ya. Kemarin waktu halal bihalal dengan pendukung Pak Jokowi ya, Iya. di Jakarta, kami sampaikan secara terbuka, Iya. tolong, karena pasti akan terjadi, tolong kita bisa mengendalikan diri. Dan kemarin ada salah satu yang mengaku mendukung kami tapi rasialis gitu. Nah, kita ingatkan sebelum kebablasan. Maka saya sampaikan, jangan membuli dong, jangan black campaign. Iya. Kalau Anda mau negatif campaign boleh, Iya. ya, ketidakmampuan, ketidakbecusan boleh, Iya. tapi jangan black, jangan hoax gitu ya. Itu yang penting. Itu saya sampaikan. Halo,
para pendukung saya, yuk kita mulai membangun tradisi-tradisi kampanye yang elok. Toh, istilah saya nih, Bung. Iya. Toh ini kan loyalitasnya 5 tahunan. Iya. Coba kita belajar dari pengalaman 2 kali pertarungan, kalau boleh disebut pertarungan, atau kompetisi kalau boleh disebut lebih soft gitu ya. 2 pemilu presiden terakhir. Iya. Pak Jokowi dengan Tokohnya Pak sama, Prabowo. terus kemudian mitra tandingnya sama. Dan kemudian diakhiri dengan kolaborasi. Yang pertama tidak. Iya. Situasinya ya seperti itu. Iya. Pembelahan terjadi. Iya. Ya. Begitu yang kedua, kemudian Pak Jokowi mengajak mitra tandingnya, masuk yuk kita bareng-bareng. Toh kita punya pikiran waktu berdebat seperti itu. Dan luar biasa Pak Prabowo, Mas Sandi mau menerima. Kemudian bekerja sama dan berkenan dipimpin oleh yang pernah menjadi mitranya, mitra tandingnya. Iya. Tentu yang menang Pak Jokowi. Iya. Itu contoh yang menurut saya bagus. Harapannya kemudian followernya juga mengikuti. Harapannya kemudian semua akan bisa menilai. Kan biasanya kalau kontestasi politik masuk ke black campaign atau negatif campaign, mungkin mereka yang nilai ya pokoknya kamu skornya jelek terus. Atau kalau enggak ya kamu self fitnah. Iya. Followernya mengikuti. Benar atau tidak ada klarifikasi. Iya. Tidak ada tabayun di situ. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi ya kemarahan, caci maki, ngomongnya itu doang gitu ya. Nah ini saya sampaikan, yuk yang tradisi 5 tahunan ini coba kita naikkan kelasnya. Lebih beradab, lebih santun, lebih dengan data. Nanti nggak apa-apa kok. Ya saya di black pernah, di negatifkan pernah. Saya sendiri sebagai orang yang masuk dalam sasaran begitu ya, sasaran gitu. Kita sampaikan, oh ini belum berhasil, kita sampaikan ini belum berhasil. Memang belum berhasil. Ngapain dibikin berhasil? Sampaikan pada masyarakat. Alasannya ini. Soal diterima atau tidak, itulah. Ada kok yang berhasil juga. Ada loh cerita yang dihargai oleh institusi yang lain memberikan penilaian pada kita, ada kok ini. Setelah dilihat, sekarang kan orang bisa cek semua di Google kan. Orang bisa lihat. Sehingga cara merespon seandainya terjadi black campaign, negatif campaign adalah kalau black, sampaikan bagaimana perbandingannya dan itu benar atau tidak. Maka kalau yang Kominfo itu dulu langsung ada stempelnya hoax gitu ya. Atau yang kedua, ya kalau itu negatif, bandingkan. Datamu itu, dataku ini, coba dibandingkan. Itu akan mengedukasi masyarakat. Bahwa kemudian itu dari sisi scoringnya itu gagal, ya sudah kita terima saja. Kan indikatornya banyak tuh. Tapi kan orang biasanya lebih suka yang melihat yang negatif kan. Negatif lebih seksi ya. Ada kecenderungan. Itu. Makanya, Bung, kenapa saya bermedsos? Mungkin yang tidak suka akan mengatakan, Anda ini medsos terus. Padahal desain awal saya, bahkan sebelum cerita Pilpres ya, sejak saya periode pertama menjadi gubernur, bahkan sejak saya di pers, saya sudah bermedsos ria. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada publik apa yang saya kerjakan. Bagaimana cara saya berkomunikasi. Sehingga itu bisa menjadi jejak digital. Sehingga banyak orang yang kemudian mengkritik saya, umpama ya, Anda ini tidak melakukan ini, Anda tidak berhasil di situ. Saya tunjukkan contohnya. Kemarin juga pernah di salah satu medsos, jangan keliling-keliling. Perhatikan Jawa Tengah. Tuh jalannya rusak. Yang rusak tidak hanya yang di Sumatera saja, di Jawa Tengah juga ada. Saya mendapatkan itu langsung saya cek. Mana itu jalan? Mana itu jalan? Kepala Dinas PU mana? Oh ternyata dikerjakan. Kapan pengerjaannya? Ini sebelum Lebaran kok Pak udah beres, kok udah dipakai itu. Ada videonya nggak? Tradisi kami itu di Pemprov Jateng itu. Kamu harus ada dokumentasinya, tidak hanya still picture tapi video. Nah pada saat kemudian itu ada, kita tempelkan. Nah, itu maksudnya mencerdaskan. Nggak perlu dicaci maki. Menjawab. Karena ada yang caci maki balasnya gini. Maaf ya. Goblok lu, bego lu, lihat nih. Nggak perlu. Saya sampaikan gini, Bung, terima kasih. Meskipun Anda bukan orang Jawa Tengah, Anda sangat perhatian pada kami. Ini sudah saya kerjakan. Mungkin yang Anda maksud adalah ini. Dan seandainya masih ada banyak yang Anda ingin sampaikan, dengan senang hati kami akan menjelaskan. Enak.
Tapi kan sebenarnya dengan diberikan data itu kan dia sudah selesai. Iya, betul. Jadi datamu kamu ambil dari mana gitu kan. Tapi dengan menampilkan cara seperti itu, publik kemudian akan melihat, oh dia datanya nggak valid, Iya. oh dia omdo gitu kan. Nah kita nggak usah marah-marah, nggak usah dicaci maki, tampilkan apa adanya. Pak Ganjar, dari banyak black campaign sementara yang biasa menyerang Pak Ganjar, adakah black campaign yang menurut Pak Ganjar itu sudah masuk kategori sudah sangat sadis menurut Pak Ganjar? Contohnya Pak, ya. Banyak sih sebenarnya, bahkan beberapa di antaranya juga berdampak pada keluarga gitu. Iya. Maka saya sampaikan pada keluarga saya dari anak istri gitu ya. Ini suamimu, ini ayahmu berada pada posisi politik ini, maka yang paling gampang ya tidak perlu dihiraukan. Mental kita mesti siap. Jawab saja dengan baik. Kalau itu tidak bagus di masyarakat, mintalah maaf. Atau nggak usah dijawab. Itu yang terjadi. Pengalaman saya umpama setiap kali kita mau kontestasi, Iya. ya minimal pengalaman saya sebagai gubernur 2 kali. 2 kali, ya. Ya, muncul terus isu-isu yang negatif. Nah kemarin saya sempat ngobrol dengan podcast begini juga Iya, iya. dengan Andi Noya umpama, kita ngobrol di situ. Itu menarik juga. Karena di situ cerita yang itu black begitu kan. Terus kemudian kesempatan kita clearance. Iya. Nah, kalau ada yang mau tanya, yang mana? Silakan tonton. Iya, iya. Kayak di double check. Saya sampaikan itu. Artinya, yang ngomong berkali-kali pun, Iya. kan tidak semua senang sama kita. Betul. Samalah pembaca Tribun. Tidak semua suka pembaca Tribun. Tribun salah kutip aja bisa digebukin juga. Sama lah kita orang yang berada di ruang-ruang publik seperti itu. Tapi ya, kita harus siap mental pada soal itu. Nah, Pak Ganjar, dari beberapa kompetisi yang sudah dijalani oleh Pak Ganjar, hikmah apa yang menurut Pak Ganjar Anda sampaikan kepada keluarga dan tim? Hikmah ya. Satu, biasanya dalam sebuah kontestasi itu akan muncul suasana dendam, marah. Maka muncul tadi model black campaign dan sebagainya. Selalu menegasikan. Selalu menegasikan. Maka berangkat dari itulah saya sampaikan bahwa kepada tim saya, siapkan data dengan baik. Data itu sebagai bukti-bukti, evidence base. Saya pernah di mana, kerja apa. Mana sukses, mana tidak sukses. Yeah. Tapi itu mesti disiapkan. Yang kedua adalah konseptual. Kalau konseptual itu kan ke depan, Yeah. belum dilaksanakan. Tapi ini mesti ada roadmap-nya. Yeah. Yang tidak tiba-tiba harus ada basis data sebelumnya. Maka ini akan bisa dilakukan kalau pengalaman saya begini. Atau punya saya ini belum berhasil. Maka kalau kemudian amanah rakyat kepada saya menjadi presiden, maka kemudian ini bisa dilakukan percepatan. Karena apa? Power dari presiden itu jauh lebih gede dan bisa digerakkan. Maka ini bisa dilakukan. Ini hikmahnya itu kepada kawan tim saya, media saya, umpama, siapkan data dengan baik. Pada relawan, jangan ngamuk ya, jangan marah-marah ya, jangan mencaci ya. Tunjukkan saja apa yang menjadi kegiatan saya. Tapi kami nggak punya, gampang aja, kamu follow IG saya, kamu follow medsos saya, kamu lihat YouTube saya, karena disitulah kemudian jejak digital saya sampaikan. Tinggal clearance saja. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Itu akhirnya ada yang bagus. Ya. Ketika kemudian orang akan menjawab, dia akan browsing dulu. Hikmahnya itu. Betul. Itu cara klarifikasi, cara tabayun, cara mencari sebelum menjawab gitu. Ya kira-kira kalau kamu tidak tahu, diam saja. Iya. Itu jauh lebih baik gitu. Tapi kalau kamu tahu, sampaikan dengan data yang benar. Meskipun data yang kamu sampaikan belum tentu menyenangkan orang. Saya hari ini, Bung, udah siap-siap. Iya. Apa kira-kira nanti yang tidak tercapai yang saya kerjakan? Ada 4, Pak. Ini dari data statistik. Apa? Inflasi, Pak. Oh ya, inflasi global. Gini rasio, Pak. Indeks Williamson, Pak. Penurunan angka kemiskinan, Pak. Oke, kita telanjangi satu. Yang kemiskinan kenapa tidak tercapai? Pak, semua terjadi pada saat pandemi, COVID, Pak. iya. Oke. Bagaimana kita lakukan percepatan? Maka sekarang kita lagi membuat percepatan nih. Iya. Dengan apa?
Jangan gunakan satu sumber saja. Umpama kita pengentasan kemiskinan hanya dengan APBD, enggak. Sekarang kita gerakkan penanganan kemiskinan ekstrim yang diperintahkan Pak Jokowi itu, kita gerakkan melibatkan masyarakat. Termasuk di dalamnya nanti banyak ini. Satu ya, kalau kemiskinan kita cek itu. Apakah dari sisi pendapatan dia cukup? Apakah rumahnya layak huni? Apakah dia punya jamban? Apakah dia punya air bersih? Apakah dia punya listrik? Itu kan indikator. Betul. Iya. Adakah di rumah itu yang tidak bersekolah? Kalau jawabannya ada, mari kita prioritaskan. Mari kita bereskan. Kejar sekarang. Wah, itu kades, teman-teman lurah, camat, bupati, wali kota saya minta. Terus saya sampaikan, karena ada bupati wali kota juga. Iya. Terus saya sampaikan, Ibu, Bapak, teman-teman, di tempat Anda masih tinggi loh ya. Kira-kira Anda bisa percepat nggak? Kalau harus percepat, Anda butuh apa dari kami? Ini cara kita melakukan percepatan seperti itu. Bahwa ini tidak tercapai nggak apa-apa, tapi effortmu harus ada. Maka pada saat pernah kita pukul dengan model begitu, ternyata penurunannya bisa lebih besar secara persentase dari sebelumnya. Ini kalau kita mau nendang. Sama sampai kemarin saya mendapatkan catatan umpama dari DPRD. Gubernur harus lebih konsentrasi. Bagus. Ini masukan DPRD yang bagus. Maka besok di APBD perubahan siapkan desainnya. Seluruh APBD perubahan dananya masukkan untuk satu aja. Penanggulangan kemiskinan ekstrim. Titik. Tidak boleh untuk yang lain. Nanti kita nego sama DPRD. Ayo. Teman-teman DPR nggak ada lagi pokir-pokir itu. Masukkan semua untuk penanggulangan kemiskinan di dapil Anda. Umpama begitu. Ini tugas bersama ini. Tugas bersama. Iya. Tapi kalau masih dipakai untuk, ya maaf nih, sosialisasi lah, untuk kegiatan kunjung-mengunjung lah, berani nggak kita berkorban untuk memotong dipindahkan ke sini? Publik akan tahu semua. Jadi kritik dari DPR itu bagus, dalam konteks politik anggaran kita sampaikan. Iya. Pak Ganjar masih kurang, mari kita gerakkan. Ada CSR, ada para filantrop, ada komunitas yang mau bantu, ada Basnas. Basnasnya di Jawa Tengah, alhamdulillah bagus. Berani kita gerakkan. Ini contoh bagaimana kita membereskan persoalan yang kalau memang tidak tercapai, sampaikan aja. Dan kami sudah identifikasi 4 itu menjadi prioritas kami. Nanti sampai saat selesai 5 September, ini tidak akan tercapai. Tapi kalau kita mau mengejar, setidaknya skornya akan mendekati baik. Nggak apa-apa. Tapi ingat loh, indikatornya ratusan. Dari teman-teman di Pemprov, di Pemkab, ya, pemerintah kota, camat, bupati, semuanya, lurah, kades, sampai RT RW, kelompok masyarakat. Terima kasih. Karena ratusan indikator yang lain berhasil. Nah, ini kita sampaikan. Bukan karena Ganjar. Karena mereka juga bagus bekerjanya. Iya, ini di Jawa Tengah, Pak. Begitu, Bung. Siap, Pak Ganjar. Tadi saya di awal sempat menyampaikan beberapa calon wakil presiden yang sudah mencuat di publik. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, ada Kofifa Indar Parawangsa, dan terakhir ada muncul nama ulama NU, Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Profesor Nasruddin Umar. Saya yakin Pak Ganjar tidak akan menyebut siapa yang lebih layak. Tapi saya mau Pak Ganjar menilai dan memberikan jawaban satu kata saja untuk masing-masing nama ini yang saya sebutkan. Kalau menurut Pak Ganjar, pandangan Pak Ganjar terhadap Erick Thohir, satu kata saja Pak Ganjar. Kalau satu kata semuanya satu aja. Iya. Layak. Sandiaga Uno? Semua layak. Semua layak. Jadi kalau satu kata itu semua layak. Karena semua itu punya background masing-masing ya. Umpama Mas Erick ya, dia punya background pengusaha ya, sekarang di kabinet, layak. Mas Sandi sama. Dia temenan lagi. Oh iya, iya. Siapa lagi? Mau disebut? Kofifa Indar. Pak Kofifa pernah jadi menteri, pernah di DPR bareng saya, sekarang jadi gubernur teman saya. Layak. Yeah. Dia memimpin organisasi muslimat yang cukup besar kan? Yeah. Layak. Dia punya pengalaman organisasi, leadership, dan pasti ngertilah asam garam itu. Siapa lagi? Nasruddin Umar. Pak Yang Nasruddin terakhir Umar, namanya ini muncul. tokoh agama, Iya. dia ulama, ya. Sama Pak Jokowi juga tidak ada yang menduga toh. Iya. Tiba-tiba, loh Pak Wapresnya yang dipilih Pak Kiai Pak Maruf Maruf, gitu iya. ya. Sama.
tingkat keulamaan beliau kan ya juga sama. Saya kira orang tinggal menilai. Kalau dalam survei itu nanti akan ada dua hal saja. Iya. Apakah kamu suka? Karena itu modal orang untuk menentukan pilihan. Betul. Dengan menilai. Sekali lagi menilai. Penilaian itu kan macam-macam. Ada karena kesukaan, ada karena mereka simpati, ada melihat itu memang kompeten, memang pinter itu. Ini kayaknya memang bisa, macam-macam. Dan yang sudah itu, sudah suka, kamu pilih apa enggak? Iya, betul. Jadi kalau hanya satu kata, rata semuanya, mereka layak. Tapi bagaimana masing-masing, itulah diferensial masing-masing. Nah setelah itu tentu kerjasama antar partai pasti akan menentukan. Iya. Sehingga seluruhnya yang bergabung bekerja sama itu pasti akan sharing. Sharing siapa, diskusi, pasti saya juga akan ditanya yang paling cocok agar bisa membawa perahu. Nanti power sharingnya pasti ada kabinet. Kabinet pasti, ya mungkin nggak kan? Iya. Partai pasti akan mengusulkan kadernya yang terbaik gitu ya. Terus kemudian kita negosiasi, kita kira-kira bekerja ini, kita mesti cepet loh ya. Iya. Nggak boleh belajar lagi loh ya. Semua mesti ada pengalaman loh ya. Responnya ini loh ya. Targetnya ini loh ya. Crash programnya ini. Mesti cepat. Iya atau tidak? Umpama yang seperti ini pasti dialogkan. Karena tidak ada single majority Iya, dalam betul. konteks partai hari ini. Begitu, Bang? Ya. Pak Ganjar, soal calon presiden. Sudah muncul 3 nama, Pak Ganjar, Prabowo, dan Mas Anies. Penilaian Pak Ganjar terhadap calon kompetitor Anda nanti. Yang dideklarasikan baru 2. Oh ya, baru Pak Anies, ya. Menurut Pak Ganjar, anggaplah misalnya nanti ke depan deklarasi Pak Prabowo. Penilaian Pak Ganjar terhadap Mas Anies dan Prabowo, Pak Prabowo. Saya pernah menjadi jurukamnya Pak Prabowo waktu Mega Prabowo. Oh, Saya kenal beliau. Saya kira publik tahu waktu ada Pak Jokowi, ada saya, dan ada Pak Prabowo di tengah sawah. Kita berbincang. Jadi kalau dari sisi komunikasi kedekatan, oke. Saya kira sama-sama lah kita juga punya pemikiran bagaimana membawa bangsa ini akan lebih baik. Pasti kita punya. Mas Anies teman saya sekolah di UGM. oh iya. Kami komunikasi, beliau waktu kemarin hari Lebaran, ya, telepon saya. Mas, selamat ya. Mas Anies ya, selamat. Maaf lahir batin ya. Sama kita komunikasi, enteng-enteng aja. Di acara-acara kawinan kita sering ketemu, bahkan pernah ledek-ledekan gitu. Saya bilang, Mas Anies sabar ya, dibully. Terus dia bilang, ya kamu juga katanya. Jadi sebenarnya Enjoy kita saja, ini Pak. Iya. tidak apa ya. Ya kalau ibarat pemain tinju gitu Iya. ya, yang body contact atau karate atau apa taekwondo apapun lah gitu ya. Itu ketika di luar ring ya kita ini berteman. Kalau lagi pertandingan naik ring, ya kita tinju sampai babak belur juga gitu kan. Tapi habis itu kayak petinju itu kan pasti Iya, pelukan loh, betul. nggak marahan kan. Nanti dikatakan yang menang siapa gitu. Nah, selesai. Habis itu turun, emangnya kita masih berantem lagi kan enggak? Iya. Nah, masa di ring tinju itu kan sebenarnya masa Hanya masa kampanye saja kampanye ya. itu, ya kan, selesai terus kemudian berdampak 5 tahun. Nanti kalau nggak suka ya tunggu 5 tahun berikutnya. Maka jangan berpikir menurunkan tengah jalan. Itu kecuali kebangetan itu. Pak Ganjar, kembali ke soal pembagian waktu Pak Ganjar sebagai masih menjabat gubernur Ya. Jawa Tengah dan saat ini sebagai calon presiden. Bagaimana Pak Ganjar membagi waktu supaya keduanya jalan? Ya, saya senang sekali ini ditanya ini karena sudah banyak juga yang membuli Iya, tadi iya. pertanyaan negatif campaign, black campaign. Iya. Aduh, nggak ngurus dan sebagainya. Saya ngurus pekerjaan saya pakai alat ini. Oh, Bahkan kemarin satu orang saja komplain, dia pegawai kecamatan, bayar pajak, dan dia merasa ini tidak sesuai dengan tarif, lapor saya. Jam 11 malam saya beresin. Saya bisa kerja dari manapun kok. Dan tiap hari kami mendapatkan laporan dari grup kami. Umpama yang infrastruktur, kemarin banjirop saya datengin, terus kemudian penanganan stunting, terus kemudian progres serapan anggaran, itu tiap hari. Kami ada dashboardnya. Jadi tidak harus ketemu. Dan mereka yang mau perlu mendapatkan keputusan cepat tinggal telepon. Semua serba elektronik. iya. Makanya
di hari libur kayak seperti ini, hari ini kita wawancara Iya, libur betul. nih ya, itu saja saya masih jawabin ya, tadi menjelang kita podcast saya jawabin dulu, hubungi sana ya hubungin sini, Pak Ganjar saya kan dapat medali emas Pak, bisa nggak saya jadi PNS, ini ngomong saya sama Pak Menpan saya sampaikan, Iya, iya. apakah rewarding itu bisa. Kemarin ketemu Koni bantu ya perjuangkan, tulis surat saya ikut tanda tangan. Ini contoh Memberikan contoh apresiasi. perjuangan, Iya, iya, iya. apresiasi begitu. Atau barangkali eh, eh, progres serapan anggaran. Iya. Dari progres serapan anggaran ini seperti apa ini kok ada yang lembek sekali, langsung saya kontak Pak Sekda, tolong dong panggil itu, ada apa ini? Atau kita menerima kemarin laporan dari BPK, Pak Ganjar terima kasih, nah masih ada beberapa masalah, langsung saya perintahkan itu. Sampai jalan ini di Manado saya perintah-perintah aja di situ. Laporannya cepat, laporannya ini ada masalah apa. Sambil saya membaca seluruh yang masuk di media, sosial maupun mainstream. Itu kami lakukan media Pemetaan tracking, media. terus kemudian analisis medianya ada, dan itu kami selesaikan. Kami masukkan, apa ini? Loh ini kok terjadi ada bakteri coli di Kebumen. Pak Bupati bagaimana? Sudah kita ambil Pak, sudah kita selesaikan. Kita sekarang lagi cek airnya, terus kemudian kita lakukan penelitian. Oke, itu kenapa tanggul yang ada di Pekalongan jebol? Oh iya Pak, kita cek Pak. Komunikasi dengan pusat, cepat. Nah, saya kasih laporannya. Itu kalau kita melihat. Maka saya hanya bisa membagi pekerjaan saya. Kalau saya harus keluar Jawa Tengah, saya harus ngambil hari libur. Itu etis buat saya. Etik politik ini penting. Fatsun politik mesti kita jaga. Ya, kecuali kalau nanti dinamika politiknya jauh lebih tinggi, mungkin saya akan minta izin ya untuk mengundurkan diri. Itu lebih fair menurut saya. Ya, Pak Ganjar, selama sudah ditetapkan sebagai calon presiden, pasti banyak sekali undangan dan banyak hajatan yang harus dihadiri oleh Pak Ganjar. Bagaimana Pak Ganjar menjaga kesehatan dan waktu untuk keluarga juga ini, Pak? Ya, keluarga awalnya sudah saya sampaikan, Iya. sampai dengan tanggal 21 kami rapat keluarga. Tolong keluarga doakan, bantu secukupnya, begitu ya, dan jangan aneh-aneh. Karena biasanya dalam posisi seperti ini akan banyak orang mendekat. Apalagi kalau sudah mengarah pada korupsi, Iya. pada pemberian atau gratifikasi, tolong dijaga keluarga dulu ini. Yang kedua, membagi anak istri saya sudah mengikhlaskan saya. Maka biasanya istri saya ikut, karena anak saya masih kuliah. Iya. Ya, kami komunikasi lagi-lagi dengan ini, begitu ya. Itu cara kita membagi undangan, betul banyak sekali. Maka sekarang tetangga saya sunatan kepingin dihadiri. Tapi karena tidak mungkin, saya gunakan teknologi. Tahu nggak bagaimana? Saya call. Maaf ya, nggak datang. Saya titip salam. Kayak lagi, mereka udah senang. Wah, Karena ini daerah. trik yang bisa diikuti calon lain juga, Enggak nanti, dong. calon kepala daerah yang Enggak. lain. Ya. Calon-calon yang lebih hebat lah. Iya, iya. Terakhir Pak Ganjar, Iya. ini waktunya katanya sudah harus mau berangkat lagi, Ya, mau ketemu mohon. mau ke Temohon. Apa yang harapan Pak Ganjar terhadap kader dan menjalan nanti kompetisi yang makin hangat nanti? Ya, saya ceritakan di depan, kita 5 tahunan dan punya pengalaman semuanya. Yuk kita jaga persatuannya. Nah, tentu saja karena kami diminta untuk melakukan konsolidasi, datang ke PDI Perjuangan, maka kami datang berkeliling untuk mensolidkan. Alhamdulillah yang di Sulawesi Utara ini udah terbukti. Iya. Karena Pak Jokowi menangnya telak sekali di sini. Jadi kita sampaikan, kita solid, ya kita harus menang hat-trick, dan kemudian semua bergerak. Tidak ada yang diam. Sambil infrastrukturnya disiapkan. Alhamdulillah sekarang bergeraknya lebih cepat. Ya, karena struktur partai kami lengkap. Struktur partai kami lengkap sampai anak ranting bahkan. Maka sistemnya udah disiapin. Nah, sekarang tinggal mesinnya mulai dipanasin. Iya. Nah, sekarang mulai panas. Maka saya tadi jalan, ada baliho saya sudah banyak sekali. Siapa yang pasang ini? Nah, spirit gotong royong di partai kami itu sekuat itu. Maka kami datang ke P3, nanti nggak tahu ya, setelah ini siapa lagi partai yang masuk, kami akan bersilaturahmi terus-menerus dan bertemu rakyat. Itu yang intinya Pak ya. Ya. Demikian Tribuners perbincangan spesial kami dengan Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia yang telah resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan sudah juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan, PSI, Partai Hanura, dan
sebentar lagi mungkin akan ada partai lain yang memberikan deklarasi untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Demikian perbincangan kami. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo Sama-sama. sudah bersedia menjadi tamu spesial dan bincang-bincang dengan Tribuners di Tribun Manado. Sama-sama. Demikian, semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast, serial Mata Lokal Memilih. Siang ini, Tribun Manado sangat berbahagia karena kedatangan tamu spesial, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, calon Presiden Republik Indonesia yang sudah resmi diusung oleh PDI Perjuangan juga telah menyusul, didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan PSI. Mungkin ke depan beberapa hari atau pekan ke depan akan ada katanya menyusul beberapa partai yang akan resmi mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Siang ini kita akan banyak berbicara tentang apa yang terjadi dengan Pak Ganjar Pranowo dan apa sih rencananya ke depan. Pak Ganjar, gimana kabarnya pagi sampai siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Manado menyenangkan. Pagi tadi olahraga pagi bersama kawan-kawan. Karena kemarin banyak yang bertanya, Iya. besok olahraga nggak Pak? Di Iya. mana Pak? Gitu. Biasanya mereka mau ikut begitu. Jadi tadi kita olahraga di sepanjang tepi pantai. Terus kemudian makan bubur Manado. Woi, Wah. gimana rasanya bubur Manado, Pak? Wah, lain dengan yang ada di Jawa. Oh, gitu ya. Saya tanya, ini banyak sayurnya? Iya Pak, berasnya hanya sedikit. Oh, di sana banyak berasnya. Wah, enak, luar biasa. Iya. Pak Ganjar, hari ini tadi kan sudah senam sehat. Ya. Apa saja agendanya hari ini di Sulawesi Utara, Pak? Sebenarnya agenda kita konsolidasi partai, maka saya selalu mencari waktu hari libur karena masih harus bertanggung jawab pada pemerintahan di Jawa Tengah ya. Nah, ini konsolidasi partai. Iya. Kalau di PDI Perjuangan itu ada 3 pilar. Iya. Ada struktural, Iya. ada legislatif, ada eksekutif. Iya. Nah, ini yang kami coba berkomunikasi dengan para pengurus daerah, dan hari ini jadwal yang ada di Sulawesi Utara, di Manado. Lalu tadi sempat mampir juga ke DPW P3, Iya. karena P3 yang sudah resmi mendukung, sudah bertemu dengan Bu Mega gitu ya, kita udah bicara bareng-bareng. Itu yang agenda yang ada. Tapi di tengah-tengah itu selalu ada saja. Iya. Ada teman kagama, tadi kontak-kontak pengen ketemu dan sebagainya. Ada relawan, tadi ikut ketemu juga. Ya, itulah kebetulan di Manado lagi ada acara FKUB ternyata Iya. nasional ya. Maka kami sempat berbincang dengan beberapa tokoh, Iya. karena kebetulan saya kenal dengan mereka. Jadi ada cukup banyak ya, nanti puncaknya di acara konsolidasi PDI Perjuangan. Pak Ganjar, ada orang banyak bertanya lah, bagaimana sebenarnya detik-detik sebelum Pak Ganjar ditetapkan oleh PDIP, ada yang melihat kok tiba-tiba atau memang sudah lama direncanakan pada saat itu diumumkan, pada saat tanggal 21 April ya diumumkan, atau sehari sebelumnya apa kegiatannya Pak Ganjar waktu itu? Saya di Jawa Tengah, Iya. Pak Presiden, Pak Jokowi rencana mau sholat Id di Solo. Iya. Maka kami menjemput beliau. Jadi dalam pikiran saya sendiri aja, Iya. Bung, pikiran saya sendiri saja, kaget. Kalau hitung-hitungan sekarang ya, Iya, kita iya. ngitung-hitung, nggak mungkin. Iya. Karena saya jemput Pak Presiden ada di Solo begitu, sehingga pasti kegiatan Syawal sebentar lagi, Iya. Idul Ada Fitri sebentar Idul Fitri, lagi, pasti waktu-waktu lain tidak lah. Tapi memang ini saya sendiri surprise begitu Iya. ya. Tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, ada rapat begitu, ini apa ya gitu. Ya terjadilah dalam waktu sekian jam
terus kemudian pagi harinya diumumkan. Ya prosesnya secepat itu. Siapa yang menghubungi Pak Ganjar waktu itu bahwa besok akan diumumkan Pak Ganjar oleh Ibu Ketua sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI? Hanya by phone saja Mas Hasto, Mas Sekjen, dia telepon, "Friend, Jakarta ya," gitu. Waduh, saya lagi ngawasi ini, mudik ini, saya bilang gitu. Udah pokoknya besok ke Jakarta gitu. Terus ya sudah begitu aja. Apa mas acaranya? Besok kita mau Zoom dengan seluruh pengurus jajaran termasuk eksekutifnya ya, karena Ibu mau kasih briefing mudik tuh. Oh, jadi belum ada pemberitahuan bahwa akan ditetapkan, Pak? Belum, makanya memang saya betul-betul terkejut aja. Surprise juga waktu itu, Iya, Pak. cuman memang saya agak keras aja begitu darat terus kemudian diminta ke Batu Tulis. Wah, ini pasti sesuatu kalau di Batu Tulis ini. Sakral memang kalau di Batu Tulis, Pak. Iya, saya kira iya karena banyak cerita sejak era Bung Karno ya, terus kemudian sejarah Batu Tulis itu sendiri, tempatnya juga di Jawa Barat, di Bogor gitu ya, pasti sesuatu lah gitu. Ya, proses begitu. Kemudian diumumkan. Nah, sekarang kita mulai melakukan analisis. Kenapa ya bisa begitu? Wah, analisnya terus kemudian macam-macam, termasuk dari Tribun. Pak, beberapa hari sebelum penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, beberapa kali terlihat Pak Ganjar dengan presiden satu mobil dalam beberapa kesempatan. Banyak bertanya, apa yang dibicarakan waktu itu, Pak? Setiap kali presiden datang ke Jawa Tengah, Bung, Iya. kami selalu mendampingi. Presiden bertanya, apalagi waktu COVID dulu. Iya. Ya, waktu COVID sih jarang satu mobil kita. Tapi ketika presiden berkunjung, pasti beliau bertanya bagaimana kondisi COVID, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi bantuan sosial, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, selesai dari COVID, beliau ini kan tipe orang yang nggak suka di belakang meja kan. Iya. Ya cocok gitu, jadi nggak, kalau saya dampingi beliau di lapangan terus. Jadi memastikan seluruh yang diprogramkan itu deliver gitu, betul-betul oh bagus hasilnya berkualitas dan seterusnya. Beliau cek. Nah di tengah-tengah itu bicaranya ya antara itu ada fungsi apa kepemerintahanan ya sekali-kali pasti ngomong politik. Iya. Apalagi dalam 2 tahun terakhir saya kira ya situasinya seperti itu ya, dialog ringan-ringan saja. Beliau itu kalau ngomong kan yang ringan-ringan, enteng-enteng. Nah, Pak Ganjar, pada saat itu, apa titipan-titipan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, misalnya kalau kelak nanti memimpin negeri ini? Ini berarti setelah pengumuman ya? Iya. Oh iya, karena setelah proses pengumuman Pak Jokowi datang dari Solo, Iya. ikut hadir dalam prosesi pengumuman itu, terus kemudian berbincang beliau dengan Ibu Mega dan jajaran DPP. Setelah itu kami mendampingi. Iya. Ya memang 50 menit kami penerbangan dari Halim ke Solo waktu itu. Ya beliau menyampaikan ya karena sudah ditetapkan, beliau cerita lebih dalam. Cerita-cerita beliau tidak terlalu baru buat saya karena sering beliau berkomunikasi. Hanya briefnya kemarin jauh lebih strategis. Beliau keluarkan bagaimana kondisi dunia yang tidak gampang, ya, bagaimana hubungan antar negara dan bagaimana itu berkorelasi dengan kondisi Indonesia. Sehingga yang mesti kita siapkan adalah bagaimana Indonesia menyikapi seluruh perubahan yang terjadi di global. Maka kenapa beliau mengambil beberapa contoh ya briefing lah kepada kami. Kenapa sih hilirisasi harus dilakukan gitu. Iya. Jadi saya bisa dapat banyak informasinya. Jadi hilirisasi itu menurut saya baru separuh dari pekerjaan yang mesti kita Diteruskan bereskan. dia. Apa terusnya? Harus diindustrialisasi. Maka kami berdiskusi di situ, termasuk menyiapkan soal SDM Indonesia. Iya. Kalau kita mau masuk ke sana, jangan sampai isu yang muncul tuh kan TKA terus gitu. Masa harus turun tenaga kerja asing. Nah, karena kita tidak boleh hanya sekedar marah terus, mengumpat terus, yuk kita siapin. Maka kira-kira ya saya menyimpulkan rasanya butuh crash program, butuh cepat gitu, untuk kemudian kita bisa merespon itu. Nah, saya kira seluruh resources, seluruh sumber daya, petanya sekarang sudah ada. Jadi
beliau concern betul pada problem ekonomi dunia. Dan ini pasti akan saling berpengaruh. Termasuk tadi itu yang relasi antar negara. Wah, ini perang belum selesai, ada perang betul-betul bersenjata, tapi juga ada perang ekonomi. Sehingga dunia yang menuju multipolar itu betul-betul mesti disikapi. Ya, kira-kira kedaulatan kita dalam bidang politik hari ini mesti ditunjukkan dengan melihat geopolitik itu. Itu hebat beliau. Nah, kembali ke pada saat di Batu Tulis itu Pak Ganjar, setelah Pak Ganjar ditetapkan oleh Ibu Megawati sebagai calon presiden, apa pesan khusus Ibu Megawati saat itu kepada Pak Ganjar? Ibu Mega itu selalu memberikan pesan-pesan yang sifatnya satu terkait dengan hal-hal ideologis, dua konstitusional, tiga rakyat, selalu ini. Maka beliau sampaikan bagaimana menjaga harmoni di tengah masyarakat, mengelola negara yang berbineka tunggal ika. Itu sunatullah itu. Ya, memang kita dilahirkan beda, tapi bagaimana memanage. Setelah ini kita manage, sebenarnya ada potensi-potensi besar yang di atasnya itulah bisa dikembangkan. Nah, pesan-pesan Bu Mega selalu itu. Ideologis, ya. Kita lahir sebagai bangsa dengan sejarah yang sangat panjang, mulai dari penjajahan, bagaimana kita merdeka, dan bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Kalau kemudian kita sudah, bagaimana kita mencoba membangun di tengah situasi yang tidak sitrus paribus. Situasinya itu bergolak dan dinamis. Disrupsi dalam bahasa sekarang terjadi di mana-mana. Ingatannya itu. Saya kan udah 2 kali ditugaskan menjadi gubernur toh. Sehingga briefing ibu selalu begitu. Dulu saya katakan, apa Bu yang mesti dikerjakan? Jaga integritas, jaga komunikasi yang baik dengan TNI Polri, ya, Forkompimda, Kejaksaan dan sebagainya, pengadilan dan seterusnya. Jaga hubungan baik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya, yang ini penting. Saya harus menerjemahkan sendiri secara detail. Saya kira besaran-besaran yang disampaikan briefingnya itu begitu. Yang lainnya sih sifatnya teknis. Ini baru permulaan pengumuman. Selanjutnya pasti akan ada kerjasama politik antar partai-partai. Ya, setelah itu P3 datang gitu. Iya, betul. Dulu kan ya pertama-pertama PSI ya, pernah mengumumkan, Hanura sudah mengumumkan, tapi belum bertemu dengan partai. Secara sporadis pernah sih PAN 1, 2, 3 dan P3. Tapi P3 yang pertama secara resmi datang. Itu apa ya? Kalau saya lihat dari pesan-pesan Bu Mega dikaitkan dengan yang substantif dan yang sifatnya proses politik sampai nanti pendaftaran begitu. Pak Ganjar, banyak bertebaran nama-nama calon wakil presiden yang dinilai oleh masyarakat cocok mendampingi Pak Ganjar. Tapi saya yakin pasti Pak Ganjar tidak akan menyebutkan karena hak prerogatif untuk calon wakil presiden ada di ketua umum, begitu Pak ya. Mungkin ada kriteria yang menurut Pak Ganjar sebagai untuk yang mencari cocok mendampingi kira-kira calon wakil presiden. Betul. Nah, ini kalau yang wawancara orang Makassar ini wakil presiden. Iya, betul Pak. Kalau buat saya hanya ada 2 saja gitu. Satu, kita punya visi yang sama. Yang kedua, kita punya value yang sama, nilai-nilai yang sama. Maka kalau visi itu bagaimana kita membangun bangsa yang tadi kita ceritakan, tapi nilai-nilai kita untuk bisa bersama ya kita mesti taat pada konstitusi kan gitu ya. Nah, kalau itu bisa bareng, saya kira itu akan lebih mudah. Sehingga tidak terjadi satu, maaf ini, biasanya pasangan-pasangan itu suka kompetisinya keras. Muncul 2 matahari biasanya. Nah, itu yang terjadi. Ya, alhamdulillah lah kita sudah pernah melihat Republik ini berjalan, siapa presidennya, siapa wakilnya, dan relasinya seperti apa. Banyak kok yang bagus. Tapi mungkin kalau ada cerita-cerita kurang bagus, setidaknya itu buat peringatan. Begitu. Kalau saya hanya sesederhana itu aja. Pak Ganjar, dalam kompetisi apapun itu selalu ada black campaign. Apalagi dalam kompetisi capres. Mungkin pada saat pilkada gubernur juga ada black campaign juga kepada Pak Ganjar. Nah, bagaimana sikap Pak Ganjar terhadap black campaign? Mungkin sudah ada terasa saat ini atau bagaimana Pak?
Sudah, dan itu akan selalu muncul, dan saya senang ini ini menjadi obrolan di podcast kita hari ini ya. Kemarin waktu halal bihalal dengan pendukung Pak Jokowi ya, Iya. di Jakarta, kami sampaikan secara terbuka, Iya. tolong, karena pasti akan terjadi, tolong kita bisa mengendalikan diri. Dan kemarin ada salah satu yang mengaku mendukung kami tapi rasialis gitu. Nah, kita ingatkan sebelum kebablasan. Maka saya sampaikan, jangan membuli dong. Jangan black campaign. Iya. Kalau Anda mau negatif campaign boleh. Iya. Ya. Ketidakmampuan, ketidakbecusan boleh. Iya. Tapi jangan black, jangan hoax gitu ya. Itu yang penting. Itu saya sampaikan. Halo para pendukung saya, yuk kita mulai membangun tradisi-tradisi kampanye yang elok. Toh, istilah saya nih Bung, Iya. toh ini kan loyalitasnya 5 tahunan. Iya. Coba kita belajar dari pengalaman 2 kali pertarungan, kalau boleh disebut pertarungan, atau kompetisi kalau boleh disebut lebih soft gitu ya. 2 pemilu presiden terakhir. Iya. Pak Jokowi dengan Tokohnya Pak Prabowo. sama, Iya. Iya. terus kemudian mitra tandingnya sama. Dan kemudian diakhiri dengan kolaborasi. Yang pertama tidak. Iya. Situasinya ya seperti itu. Iya. Pembelahan terjadi. Iya. Ya. Begitu yang kedua, kemudian Pak Jokowi mengajak mitra Prabowo, tandingnya, masuk yuk kita bareng-bareng. Toh kita punya pikiran waktu berdebat seperti itu. Dan luar biasa Pak Prabowo, Mas Sandi mau menerima. Kemudian bekerja sama dan berkenan dipimpin oleh yang pernah menjadi mitranya, mitra tandingnya. Iya. Tentu yang menang Pak Jokowi. Iya. Itu contoh yang menurut saya bagus. Harapannya kemudian followernya juga mengikuti. Harapannya kemudian semua akan bisa menilai. Kan biasanya kalau kontestasi politik masuk ke black campaign atau negatif campaign, mungkin mereka yang nilai ya pokoknya kamu skornya jelek terus. Atau kalau enggak ya kamu saya fitnah. Iya. Followernya mengikuti. Benar atau tidak ada klarifikasi. Iya. Tidak ada tabayun di situ. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi ya kemarahan, caci maki, ngomongnya itu doang gitu ya. Nah ini saya sampaikan, yuk yang tradisi 5 tahunan ini coba kita naikkan kelasnya. Lebih beradab, lebih santun, lebih dengan data. Nanti nggak apa-apa kok. Ya saya di black pernah, di negatifkan pernah. Saya sendiri sebagai orang yang masuk dalam sasaran begitu ya, sasaran gitu, kita sampaikan, oh ini belum berhasil, kita sampaikan ini belum berhasil, memang belum berhasil, ngapain dibikin berhasil, sampaikan pada masyarakat, alasannya ini, soal diterima atau tidak, itulah, ada kok yang berhasil juga, ada loh cerita yang dihargai oleh institusi yang lain memberikan penilaian pada kita, ada kok ini, segala dilihat, sekarang kan orang bisa cek semua di Google kan, orang bisa lihat, sehingga cara merespon seandainya terjadi black campaign, negatif campaign adalah kalau black, sampaikan bagaimana perbandingannya dan itu benar atau tidak. Maka kalau yang Kominfo itu dulu langsung ada stempelnya hoax gitu ya. Atau yang kedua, ya kalau itu negatif, bandingkan. Iya. Datamu itu, dataku ini, coba dibandingkan. Itu akan mengedukasi masyarakat. Bahwa kemudian itu dari sisi scoringnya itu gagal, ya sudah kita terima saja. Kan indikatornya banyak tuh. Iya. Tapi kan orang biasanya lebih suka yang melihat yang negatif kan. Negatif lebih seksi ya. Ada kecenderungan. Itu. Makanya Bung, kenapa saya bermedsos? Iya. Mungkin yang tidak suka akan mengatakan, Anda ini medsos terus. Padahal desain awal saya, bahkan sebelum cerita Pilpres ya, sejak saya periode pertama menjadi gubernur, bahkan sejak saya di pers, saya sudah bermedsos ria. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada publik apa yang saya kerjakan. Bagaimana cara saya berkomunikasi. Sehingga itu bisa menjadi jejak digital. Sehingga banyak orang yang kemudian mengkritik saya, umpama ya, Anda ini tidak melakukan ini, Anda tidak berhasil di situ. Saya tunjukkan contohnya. Kemarin juga pernah di salah satu medsos, jangan keliling-keliling. Perhatikan Jawa Tengah. Tuh jalannya rusak. Yang rusak tidak hanya yang di Sumatera saja, di Jawa Tengah juga ada. Saya mendapatkan itu langsung saya cek. Mana itu jalan? Mana itu jalan? Iya.
Kepala Dinas PU mana? Oh ternyata dikerjakan. Kapan pengerjaannya? Ini sebelum Lebaran kok Pak udah beres, kok udah dipakai itu. Ada videonya nggak? Tradisi kami itu di Pemprov Jateng itu. Kamu harus ada dokumentasinya, tidak hanya still picture tapi video. Nah pada saat kemudian itu ada, kita tempelkan. Nah, itu maksudnya mencerdaskan. Nggak perlu dicaci maki. Menjawab. Menjawab. Karena ada yang caci maki balasnya gini. Iya. Maaf ya. Iya. Goblok lu, bego lu, lihat nih. Nggak perlu. Saya sampaikan gini. Bung, terima kasih. Meskipun Anda bukan orang Jawa Tengah, Anda sangat perhatian pada kami. Ini sudah saya kerjakan. Mungkin yang Anda maksud adalah ini. Dan seandainya masih ada banyak yang Anda ingin sampaikan, dengan senang hati kami akan menjelaskan. Enak. Tapi kan sebenarnya dengan diberikan data itu kan dia sudah selesai. Iya, betul. Jadi datamu kamu ambil dari mana gitu kan. Tapi dengan menampilkan cara seperti itu, publik kemudian akan melihat, oh dia datanya nggak valid, Iya. oh dia omdo gitu kan. Nah kita nggak usah marah-marah, nggak usah dicaci maki. Tampilkan apa adanya. Pak Ganjar, dari banyak black campaign sementara yang biasa menyerang Pak Ganjar, adakah black campaign yang menurut Pak Ganjar itu sudah masuk kategori, sudah sangat sadis menurut Pak Ganjar? Contohnya Pak, ya. Banyak sih sebenarnya, bahkan beberapa di antaranya juga berdampak pada keluarga gitu. Iya. Maka saya sampaikan pada keluarga saya dari anak istri gitu ya. Ini suamimu, ini ayahmu berada pada posisi politik ini, maka yang paling gampang ya tidak perlu dihiraukan. Mental kita mesti siap. Jawab saja dengan baik. Kalau itu tidak bagus di masyarakat, mintalah maaf. Atau nggak usah dijawab. Itu yang terjadi. Pengalaman saya umpama setiap kali kita mau kontestasi, Iya. ya minimal pengalaman saya sebagai gubernur 2 kali. 2 kali, ya. Muncul terus isu-isu yang negatif. Nah kemarin saya sempat ngobrol dengan podcast begini juga Iya. dengan Andi Noya umpama, kita ngobrol di situ. Itu menarik juga. Karena di situ cerita yang itu black begitu kan. Terus kemudian kesempatan kita clearance. Iya. Nah, kalau ada yang mau tanya, yang mana? Silakan tonton. Iya. Kayak di double check. Saya sampaikan itu. Artinya, yang ngomong berkali-kali pun, kan tidak semua senang sama kita. Betul. Samalah pembaca Tribun. Tidak semua suka pembaca Tribun. Tribun salah kutip aja bisa digebukin juga. Sama lah kita orang yang berada di ruang-ruang publik seperti itu. Tapi ya kita harus siap mental pada soal itu. Nah, Pak Ganjar, dari beberapa kompetisi yang sudah dijalani oleh Pak Ganjar, hikmah apa yang menurut Pak Ganjar Anda sampaikan kepada keluarga dan tim? Hikmah ya. Satu, biasanya dalam sebuah kontestasi itu akan muncul suasana dendam, marah. Maka muncul tadi model black campaign dan sebagainya. Selalu menegasikan. Selalu menegasikan. Maka berangkat dari itulah saya sampaikan bahwa kepada tim saya, siapkan data dengan baik. Data itu sebagai bukti-bukti, evidence base. Saya pernah di mana, kerja apa. Mana sukses, mana tidak sukses. Yeah. Tapi itu mesti disiapkan. Yang kedua adalah konseptual. Kalau konseptual itu kan ke depan, belum dilaksanakan. Tapi ini mesti ada roadmap-nya. Yang tidak tiba-tiba harus ada basis data sebelumnya. Maka ini akan bisa dilakukan kalau pengalaman saya begini. Atau punya saya ini belum berhasil. Maka kalau kemudian amanah rakyat kepada saya menjadi presiden, maka kemudian ini bisa dilakukan percepatan. Karena apa? Power dari presiden itu jauh lebih gede dan bisa digerakkan. Maka ini bisa dilakukan. Ini hikmahnya itu kepada kawan tim saya, media saya, umpama siapkan data dengan baik. Pada relawan, jangan ngamuk ya, jangan marah-marah ya, jangan mencaci ya. Tunjukkan saja apa yang menjadi kegiatan saya. Tapi kami nggak punya, gampang aja, kamu follow IG saya, kamu follow medsos saya, kamu lihat YouTube saya, karena disitulah kemudian jejak digital saya sampaikan. Tinggal clearance saja. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Itu akhirnya ada yang bagus. Ya. Ketika kemudian orang akan menjawab, dia akan browsing dulu. Hikmahnya itu. Betul.
Itu cara klarifikasi, cara tabayun, cara mencari sebelum menjawab gitu. Ya kira-kira kalau kamu tidak tahu diam saja. Iya. Itu jauh lebih baik gitu. Tapi kalau kamu tahu sampaikan dengan data yang benar. Meskipun data yang kamu sampaikan belum tentu menyenangkan orang. Saya hari ini, Bung, udah siap-siap. Iya. Apa kira-kira nanti yang tidak tercapai yang saya kerjakan? Ada 4, Pak. Ini dari data statistik. Apa? Inflasi, Pak. Oh ya, inflasi global. Gini rasio, Pak. Indeks Williamson, Pak. Penurunan angka kemiskinan, Pak. Oke, kita telanjangi satu. Yang kemiskinan kenapa tidak tercapai? Pak, semua terjadi pada saat pandemi, COVID, Pak. iya. Oke. Bagaimana kita lakukan percepatan? Maka sekarang kita lagi membuat percepatan nih. Iya. Dengan apa? Jangan gunakan satu sumber saja. Umpama kita pengentasan kemiskinan hanya dengan APBD. Enggak. Sekarang kita gerakkan penanganan kemiskinan ekstrim yang diperintahkan Pak Jokowi itu, kita gerakkan melibatkan masyarakat. Termasuk di dalamnya nanti banyak ini. Satu ya, kalau kemiskinan kita cek itu. Apakah dari sisi pendapatan dia cukup? Apakah rumahnya layak huni? Apakah dia punya jamban? Apakah dia punya air bersih? Apakah dia punya listrik? Itu kan indikator. Betul. Iya. Adakah di rumah itu yang tidak bersekolah? Kalau jawabannya ada, mari kita prioritaskan. Mari kita bereskan. Kejar sekarang. Wah, itu kades, teman-teman lurah, camat, bupati, wali kota saya minta. Terus saya sampaikan, karena ada bupati wali kota juga. Iya. Lalu saya sampaikan, Ibu, Bapak, teman-teman, di tempat Anda masih tinggi loh ya. Kira-kira Anda bisa percepat nggak? Kalau harus percepat, Anda butuh apa dari kami? Ini cara kita melakukan percepatan seperti itu. Bahwa ini tidak tercapai nggak apa-apa, tapi effortmu harus ada. Maka pada saat pernah kita pukul dengan model begitu, ternyata penurunannya bisa lebih besar secara persentase dari sebelumnya. Ini kalau kita mau nendang. Sama sampai kemarin saya mendapatkan catatan umpama dari DPRD. Gubernur harus lebih konsentrasi. Bagus. Ini masukan DPRD yang bagus. Maka besok di APBD perubahan siapkan desainnya. Seluruh APBD perubahan dananya masukkan untuk satu aja. Penanggulangan kemiskinan ekstrim. Titik. Tidak boleh untuk yang lain. Nanti kita nego sama DPRD. Ayo. Teman-teman DPR nggak ada lagi pokir-pokir itu. Masukkan semua untuk penanggulangan kemiskinan di dapil Anda. Umpama begitu. Ini tugas bersama ini. Tugas bersama. Iya. Tapi kalau masih dipakai untuk, ya maaf nih, sosialisasi lah, untuk kegiatan kunjung-mengunjung lah, berani nggak kita berkorban untuk memotong dipindahkan ke sini? Publik akan tahu semua. Jadi kritik dari DPR itu bagus, dalam konteks politik anggaran kita sampaikan. Iya. Pak Ganjar masih kurang, mari kita gerakkan. Ada CSR, ada para filantrop, ada komunitas yang mau bantu, ada Basnas. Basnasnya di Jawa Tengah, alhamdulillah bagus. Nah ini kita gerakkan. Ini contoh bagaimana kita membereskan persoalan yang kalau memang tidak tercapai, sampaikan aja. Dan kami sudah identifikasi 4 itu menjadi prioritas kami. Nanti sampai saat selesai 5 September, ini tidak akan tercapai. Tapi kalau kita mau mengejar, setidaknya skornya akan mendekati baik. Nggak apa-apa. Tapi ingat loh, indikatornya ratusan. Dari teman-teman di Pemprov, di Pemkab, ya, pemerintah kota, camat, bupati, semuanya, lurah, kades, sampai RT RW, kelompok masyarakat. Terima kasih. Karena ratusan indikator yang lain berhasil. Nah ini kita sampaikan. Bukan karena Ganjar. Karena mereka juga bagus bekerjanya. Iya, ini di Jawa Tengah, Pak. Begitu, Bung. Siap, Pak Ganjar. Tadi saya di awal sempat menyampaikan beberapa calon wakil presiden yang sudah mencuat di publik. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, ada Kofifa Indar Parawansa, dan terakhir ada muncul nama ulama NU, Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Profesor Nasruddin Umar. Saya yakin Pak Ganjar tidak akan menyebut siapa yang lebih layak. Tapi saya mau Pak Ganjar menilai dan memberikan jawaban satu kata saja untuk masing-masing nama ini yang saya sebutkan. Kalau menurut Pak Ganjar, pandangan Pak Ganjar terhadap Erick Thohir, satu kata saja Pak Ganjar. Kalau satu kata semuanya satu aja. Iya. Layak. Sandiaga Uno? Semua layak. Semua layak. Jadi kalau satu kata itu semua layak. Karena semua itu punya background masing-masing ya. Umpama Mas Erick ya,
dia punya background pengusaha, ya sekarang di kabinet, layak. Mas Sandi sama, dia temenan lagi. Oh iya, iya. Siapa lagi? Mau disebut? Kofifa Indar. Pak Kofifa pernah jadi menteri, pernah di DPR bareng saya, sekarang jadi gubernur teman saya, layak. Dia memimpin organisasi muslimat yang cukup besar kan? Iya. Layak. Dia punya pengalaman organisasi, leadership, dan pasti ngertilah asam garam itu. Siapa lagi? Nasaruddin Umar. Yang Nasaruddin terakhir Umar, namanya ini muncul. tokoh agama, Iya. dia ulama, ya. Sama Pak Jokowi juga tidak ada yang menduga toh. Iya. Tiba-tiba, loh Pak Wapresnya yang dipilih Pak Kiai Pak Maruf Maruf, gitu iya. ya. Sama, tingkat keulamaan beliau kan dia juga sama. Saya kira orang tinggal menilai. Kalau dalam survei itu nanti akan ada dua hal saja. Iya. Apakah kamu suka? Karena itu modal orang untuk menentukan pilihan. Betul. Dengan menilai. Sekali lagi menilai. Penilaian itu kan macam-macam. Ada karena kesukaan, ada karena mereka simpati, ada melihat, oh itu memang kompeten, wah memang pinter itu. Ini kayaknya memang bisa, macam-macam. Dan yang sudah itu, sudah suka, kamu pilih apa enggak? Iya, betul. Jadi, kalau hanya satu kata, rata semuanya, mereka layak. Tapi bagaimana masing-masing, itulah diferensial masing-masing. Nah setelah itu tentu kerjasama antar partai pasti akan menentukan. Iya. Sehingga seluruhnya yang bergabung bekerja sama itu pasti akan sharing. Sharing siapa, diskusi, pasti saya juga akan ditanya yang paling cocok agar bisa membawa perahu. Nanti power sharingnya pasti ada kabinet. Kabinet pasti ya mungkin nggak kan? Iya. Partai pasti akan mengusulkan kadernya yang terbaik gitu ya. Terus kemudian kita negosiasi, kita kira-kira bekerja ini, kita mesti cepet loh ya. Iya. Nggak boleh belajar lagi loh ya. Semua mesti ada pengalaman loh ya. Responnya ini loh ya. Targetnya ini loh ya. Crash programnya ini. Mesti cepat. Iya atau tidak? Bomba yang seperti ini pasti dialogkan. Karena tidak ada single majority Iya, dalam betul. konteks partai hari ini. Begitu, Bung? Ya. Pak Ganjar, soal calon presiden. Sudah muncul 3 nama, Pak Ganjar, Prabowo, dan Mas Anies. Penilaian Pak Ganjar terhadap calon kompetitor Anda nanti. Yang dideklarasikan baru 2. Oh ya, baru Pak Anies, ya. Menurut Pak Ganjar, anggaplah misalnya nanti ke depan deklarasi Pak Prabowo. Penilaian Pak Ganjar terhadap Mas Anies dan Prabowo, Pak Prabowo. Saya pernah menjadi jurukamnya Pak Prabowo waktu Mega Prabowo. Oh, Saya kenal beliau. Saya kira publik tahu waktu ada Pak Jokowi, ada saya, dan ada Pak Prabowo di tengah sawah. Kita berbincang. Jadi kalau dari sisi komunikasi kedekatan, oke. Saya kira sama-sama lah kita juga punya pemikiran bagaimana membawa bangsa ini akan lebih baik. Pasti kita punya. Mas Anies teman saya sekolah di UGM. oh iya. Kami komunikasi, beliau waktu kemarin hari Lebaran, ya, telepon saya. Mas, selamat ya. Mas Anies ya, selamat. Maaf lahir batin ya. Sama kita komunikasi, enteng-enteng aja. Di acara-acara kawinan kita sering ketemu, bahkan pernah ledek-ledekan gitu. Saya bilang, Mas Anies sabar ya dibully. Terus dia bilang, ya kamu juga katanya. Jadi sebenarnya Enjoy-enjoy kita saja, ini Pak. Iya. tidak apa ya. Ya kalau ibarat pemain tinju gitu Iya. ya, yang body contact atau karate atau apa taekwondo apapun lah gitu ya. Itu ketika di luar ring ya kita ini berteman. Kalau lagi pertandingan naik ring, ya kita tinju sampai babak belur juga gitu kan. Tapi habis itu kayak petinju itu kan pasti Iya, pelukan toh, betul. nggak marahan kan. Nanti dikatakan yang menang siapa gitu. Nah, selesai. Habis itu turun, emangnya kita langsung berantem lagi kan enggak? Iya. Nah, masa di ring tinju itu kan sebenarnya masa Hanya masa kampanye saja kampanye ya. itu, ya kan, selesai terus kemudian berdampak 5 tahun. Nanti kalau nggak suka ya tunggu 5 tahun berikutnya. Maka jangan berpikir menurunkan tengah jalan. Itu kecuali kebangetan itu. Pak Ganjar, kembali ke soal pembagian waktu Pak Ganjar sebagai masih menjabat gubernur Ya. Jawa Tengah dan saat ini sebagai calon presiden. Bagaimana Pak Ganjar membagi waktu supaya keduanya jalan? Ya, saya senang sekali ini ditanya ini karena sudah banyak juga yang membuli Iya, tadi. iya.
pertanyaan negatif campaign, black campaign. Iya. Aduh, nggak ngurus dan sebagainya. Saya ngurus pekerjaan saya pakai alat ini. Oh, Bahkan kemarin satu orang komplain, dia pegawai kecamatan, bayar pajak, dan dia merasa ini tidak sesuai dengan tarif, lapor saya, jam 11 malam saya beresin. Saya bisa kerja dari manapun kok. Dan tiap hari kami mendapatkan laporan dari grup kami. Umpama yang infrastruktur, kemarin banjirop saya datengin, terus kemudian penanganan stunting, terus kemudian progres serapan anggaran, itu tiap hari. Kami ada dashboardnya. Jadi tidak harus ketemu. Dan mereka yang mau perlu mendapatkan keputusan cepat tinggal telepon. Semua serba elektronik. iya. Makanya di hari libur kayak seperti ini, hari ini kita wawancara Iya, libur betul. nih ya, itu saja saya masih jawabin ya tadi menjelang kita podcast saya jawabin dulu. Hubungi sana ya, hubungin sini. Pak Ganjar, saya kan dapat medali emas, Pak. Bisa nggak saya jadi PNS? Ini mumpung saya sama Pak Menpan saya sampaikan. Iya, iya. Apakah rewarding itu bisa? Kemarin ketemu Koni bantu ya perjuangkan. Tulis surat saya ikut tanda tangan. Ini contoh Memberikan contoh apresiasi. perjuangan, Iya, iya, iya. apresiasi begitu. Atau barangkali progres serapan anggaran. Iya. Dari progres serapan anggaran ini seperti apa ini kok? Ada yang lembek sekali, langsung saya kontak. Pak Sekda, tolong dong panggil itu, ada apa ini? Atau kita menerima kemarin laporan dari BPK. Pak Ganjar, terima kasih, dan masih ada beberapa masalah, langsung saya perintahkan. Itu. Sampai jalan ini di Manado, saya perintah-perintah aja di situ. Laporannya cepat, laporannya ini ada masalah apa. Sambil saya membaca seluruh yang masuk di media, sosial maupun mainstream. Itu kami lakukan media Pemetaan tracking, media. terus kemudian analisis medianya ada, dan itu kami selesaikan. Kami masukkan. Apa ini? Loh ini kok terjadi ada bakteri coli di Kebumen. Pak Bupati bagaimana? Sudah kita ambil Pak, sudah kita selesaikan. Kita sekarang lagi cek airnya, terus kemudian kita lakukan penelitian. Oke, itu kenapa tanggul yang ada di Pekalongan jebol? Oh iya Pak, kita cek Pak. Komunikasi dengan pusat, cepat. Nah, saya kasih laporannya. Itu kalau kita melihat. Maka saya hanya bisa membagi pekerjaan saya. Kalau saya harus keluar Jawa Tengah, saya harus ngambil hari libur. Itu etis buat saya. Etik politik ini penting. Fatsun politik mesti kita jaga. Ya, kecuali kalau nanti dinamika politiknya jauh lebih tinggi, mungkin saya akan minta izin ya untuk mengundurkan diri. Itu lebih fair menurut saya. Ya, Pak Ganjar, selama sudah ditetapkan sebagai calon presiden, pasti banyak sekali undangan dan banyak hajatan yang harus dihadiri oleh Pak Ganjar. Bagaimana Pak Ganjar menjaga kesehatan dan waktu untuk keluarga juga ini, Pak? Ya, keluarga awalnya sudah saya sampaikan. Iya. Sampai dengan tanggal 21 kami rapat keluarga. Tolong keluarga doakan, bantu secukupnya, begitu ya. Dan jangan aneh-aneh. Karena biasanya dalam posisi seperti ini akan banyak orang mendekat. Apalagi kalau sudah mengarah pada korupsi, Iya. pada pemberian atau gratifikasi, tolong dijaga keluarga dulu ini. Yang kedua, membagi anak istri saya sudah mengikhlaskan saya. Maka biasanya istri saya ikut, karena anak saya masih kuliah. Iya. Ya, kami komunikasi lagi-lagi dengan ini, begitu ya. Itu cara kita membagi undangan, betul banyak sekali. Maka sekarang tetangga saya sunatan kepingin dihadiri. Tapi karena tidak mungkin, saya gunakan teknologi. Iya. Tahu nggak bagaimana? Saya Iya. V-call. Oh, Maaf ya, nggak datang. Saya titip salam. Kayak lagi, Mak. Mereka udah senang. wah, Karena ini daerah. trik yang bisa diikuti calon lain juga, Enggak nanti, dong. calon kepala daerah yang Enggak, lain. Ya, ya. calon-calon yang lebih hebat lah. Iya, iya. Terakhir Pak Ganjar, Iya. ini waktunya katanya sudah harus mau berangkat lagi, Ya, mau ketemu mohon. mau ke Temohon. Apa yang harapan Pak Ganjar terhadap kader dan menjalan nanti kompetisi yang makin hangat nanti? Ya, saya ceritakan di depan, kita 5 tahunan dan punya pengalaman semuanya. Yuk kita jaga persatuannya. Nah, tentu saja karena kami diminta untuk melakukan konsolidasi, datang ke PDI Perjuangan, maka kami datang berkeliling untuk mensolidkan. Alhamdulillah yang di Sulawesi Utara ini udah terbukti, Iya. karena Pak Jokowi menangnya telak sekali di sini. Jadi kita sampaikan, kita solid, ya kita harus menang hat-trick, dan kemudian semua bergerak. Tidak ada yang diam, sambil infrastrukturnya disiapkan. Alhamdulillah sekarang bergeraknya lebih cepat. Ya, karena struktur partai kami lengkap.
struktur partai kami lengkap sampai anak ranting bahkan, maka sistemnya udah disiapin. Nah sekarang tinggal mesinnya mulai dipanasin. Iya. Nah sekarang mulai panas, maka saya tadi jalan, ada baliho saya sudah banyak sekali. Siapa yang pasang ini? Nah spirit gotong royong di partai kami itu sekuat itu. Maka kami datang ke P3, nanti nggak tahu ya, setelah ini siapa lagi partai yang masuk, kami akan bersilaturahmi terus-menerus dan bertemu rakyat. Itu yang intinya Pak ya. Ya. Demikian Tribuners perbincangan spesial kami dengan Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia yang telah resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan sudah juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan, PSI, Partai Hanura, dan sebentar lagi mungkin akan ada partai lain yang memberikan deklarasi untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Demikian perbincangan kami. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo sudah bersedia menjadi tamu spesial dan bincang-bincang dengan Tribuners di Tribun Manado. Sama-sama. Demikian, semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast, serial Mata Lokal Memilih. Siang ini, Tribun Manado sangat berbahagia karena kedatangan tamu spesial, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, calon Presiden Republik Indonesia yang sudah resmi diusung oleh PDI Perjuangan juga telah menyusul, didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan PSI. Mungkin ke depan beberapa hari atau pekan ke depan akan ada katanya menyusul beberapa partai yang akan resmi mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Siang ini kita akan banyak berbicara tentang apa yang terjadi dengan Pak Ganjar Pranowo dan apa sih rencananya ke depan. Pak Ganjar, gimana kabarnya pagi sampai siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Manado menyenangkan. Pagi tadi olahraga pagi bersama kawan-kawan karena kemarin banyak yang bertanya. Iya. Besok olahraga nggak Pak? Di Iya. mana Pak? Gitu. Biasanya mereka mau ikut begitu. Jadi tadi kita olahraga di sepanjang tepi pantai, terus kemudian makan bubur Manado. Wih, gimana rasanya bubur Manado, Pak? Lain dengan yang ada di Jawa. Oh, gitu ya. Saya tanya, ini banyak sayurnya? Iya Pak, berasnya hanya sedikit. Oh, di sana banyak berasnya. Wah, enak, luar biasa. Iya. Pak Ganjar, hari ini tadi kan sudah senam sehat. Ya. Apa saja agendanya hari ini di Sulawesi Utara, Pak? Sebenarnya agenda kita konsolidasi partai, maka saya selalu mencari waktu hari libur karena masih harus bertanggung jawab pada pemerintahan di Jawa Tengah ya. Nah, ini konsolidasi partai. Iya. Kalau di PDI Perjuangan itu ada 3 pilar. Iya. Ada struktural, Iya. ada legislatif, ada eksekutif. Iya. Nah, ini yang kami coba berkomunikasi dengan para pengurus daerah dan hari ini jadwal yang ada di Sulawesi Utara, di Manado. Lalu tadi sempat mampir juga ke DPW P3, Iya. karena P3 yang sudah resmi mendukung, sudah bertemu dengan Bu Mega gitu ya, kita udah bicara bareng-bareng. Itu yang agenda yang ada. Tapi di tengah-tengah itu selalu ada saja. Iya. Ada teman kagama, tadi kontak-kontak pengen ketemu dan sebagainya. Ada relawan, tadi ikut ketemu juga. Ya, itulah kebetulan di Manado lagi ada acara FKUB ternyata nasional ya. Maka kami sempat berbincang dengan beberapa tokoh, karena kebetulan saya kenal dengan mereka. Jadi ada cukup banyak ya, nanti puncaknya di acara konsolidasi PDI Perjuangan. Pak Ganjar, ada orang banyak bertanya lah, bagaimana sebenarnya detik-detik sebelum Pak Ganjar ditetapkan oleh PDIP? Ada yang melihat kok tiba-tiba, atau memang
sudah lama direncanakan pada saat itu diumumkan, pada saat tanggal 21 April ya diumumkan. Atau sehari sebelumnya apa kegiatannya Pak Ganjar waktu itu? Saya di Jawa Tengah, Iya, Pak Presiden, Pak Jokowi rencana mau sholat Id di Solo. iya, Maka kami menjemput beliau. Jadi dalam pikiran saya sendiri iya, aja, Bung, pikiran saya sendiri saja, kaget. Kalau hitung-hitungan sekarang ya, iya, kita iya, ngitung-hitung, nggak mungkin. iya, Karena saya jemput Pak Presiden ada di Solo, begitu. Sehingga pasti kegiatan Syawal sebentar iya. lagi, Idul Fitri Ada Idul sebentar Fitri, iya. lagi, pasti waktu-waktu lain tidak lah. Tapi memang ini saya sendiri surprise begitu Iya. ya. Tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, ada rapat begitu, ini apa ya gitu. Ya terjadilah dalam waktu sekian jam, terus kemudian pagi harinya diumumkan. Ya prosesnya secepat itu. Siapa yang menghubungi Pak Ganjar waktu itu bahwa besok akan diumumkan Pak Ganjar oleh Ibu Ketua sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI? Hanya by phone saja Mas Hasto, Mas Sekjen, dia telepon, friend, Jakarta ya gitu. Waduh, saya lagi ngawasi ini, mudik ini, saya bilang gitu. Udah pokoknya besok ke Jakarta gitu. Terus, ya sudah begitu aja. Apa mas acaranya? Besok kita mau Zoom dengan seluruh pengurus jajaran, termasuk eksekutifnya, ya. Karena Ibu mau kasih briefing mudik tuh. Oh, jadi belum ada pemberitahuan bahwa akan ditetapkan Pak? Belum, makanya memang saya betul-betul terkejut aja. Surprise juga waktu itu Iya, Pak. cuman memang saya agak keras aja begitu darat terus kemudian diminta ke Batu Tulis. Wah ini pasti sesuatu kalau di Batu Tulis ini. Sakral memang kalau di Batu Tulis Pak. Iya saya kira iya karena banyak cerita sejak era Bung Karno ya, terus kemudian sejarah Batu Tulis itu sendiri, tempatnya juga di Jawa Barat, di Bogor gitu ya, pasti sesuatu lah gitu. Ya proses begitu, kemudian diumumkan. Nah sekarang kita mulai melakukan analisis kenapa ya bisa begitu. Wah analisisnya terus kemudian macam-macam, termasuk dari Tribun. Pak, beberapa hari sebelum penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, beberapa kali terlihat Pak Ganjar dengan presiden satu mobil dalam beberapa kesempatan. Banyak bertanya, apa yang dibicarakan waktu itu, Pak? Setiap kali Presiden datang ke Jawa Tengah, Bung, Iya. kami selalu mendampingi. Presiden bertanya, apalagi waktu COVID dulu. Iya. Ya, waktu COVID sih jarang satu mobil kita. Tapi ketika Presiden berkunjung, pasti beliau bertanya bagaimana kondisi COVID, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi bantuan sosial, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, selesai dari COVID, beliau ini kan tipe orang yang nggak suka di belakang meja kan. Iya. Ya cocok gitu, jadi nggak, kalau saya dampingi beliau di lapangan terus. Jadi memastikan seluruh yang diprogramkan itu deliver gitu, betul-betul oh bagus hasilnya berkualitas dan seterusnya. Beliau cek. Nah di tengah-tengah itu bicaranya ya antara itu ada fungsi apa kepemerintahanan, ya sekali-kali pasti ngomong politik. Iya. Apalagi dalam 2 tahun terakhir saya kira ya situasinya seperti itu ya, dialog ringan-ringan saja. Beliau itu kalau ngomong kan yang ringan-ringan, enteng-enteng. Nah, Pak Ganjar, pada saat itu apa titipan-titipan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, misalnya kalau kelak nanti memimpin negeri ini? Ini berarti setelah pengumuman ya? Iya. Oh iya, karena setelah proses pengumuman Pak Jokowi datang dari Solo, Iya. ikut hadir dalam prosesi pengumuman itu, terus kemudian berbincang beliau dengan Ibu Mega dan jajaran DPP. Setelah itu kami mendampingi. Iya. Ya memang 50 menit kami penerbangan dari Halim ke Solo waktu itu. Ya beliau menyampaikan ya karena sudah ditetapkan, beliau cerita lebih dalam. Cerita-cerita beliau tidak terlalu baru buat saya karena sering beliau berkomunikasi. Hanya briefnya kemarin jauh lebih strategis. Beliau keluarkan bagaimana kondisi dunia yang tidak gampang, ya, bagaimana hubungan antar negara dan bagaimana itu berkorelasi dengan kondisi Indonesia. Sehingga yang mesti kita siapkan adalah bagaimana Indonesia menyikapi seluruh perubahan yang terjadi di global. Maka kenapa beliau mengambil beberapa contoh ya,
ya briefing lah kepada kami. Kenapa sih hilirisasi harus dilakukan gitu. Iya. Jadi saya bisa dapat banyak informasinya. Jadi hilirisasi itu menurut saya baru separuh dari pekerjaan yang mesti kita Diteruskan bereskan. dia. Apa terusnya? Harus industrialisasi. Maka kami berdiskusi di situ, termasuk menyiapkan soal SDM Indonesia. Iya. Kalau kita mau masuk ke sana, jangan sampai isu yang muncul tuh kan TKA terus gitu. Masa harus turun tenaga kerja asing. Nah, karena kita tidak boleh hanya sekedar marah terus, mengumpat terus, yuk kita siapin. Maka kira-kira ya saya menyimpulkan rasanya butuh crash program, butuh cepat gitu, untuk kemudian kita bisa merespon itu. Nah, saya kira seluruh resources, seluruh sumber daya, petanya sekarang sudah ada. Jadi beliau concern betul pada problem ekonomi dunia, dan ini pasti akan saling berpengaruh. Termasuk tadi itu yang relasi antar negara. Wah, ini perang belum selesai, ada perang betul-betul bersenjata, tapi juga ada perang ekonomi. Iya. Sehingga dunia yang menuju multipolar itu betul-betul mesti disikapi. Ya, kira-kira kedaulatan kita dalam bidang politik hari ini mesti ditunjukkan dengan melihat geopolitik itu. Itu hebat beliau. Kembali ke pada saat di Batu Tulis itu Pak Ganjar, setelah Pak Ganjar ditetapkan oleh Ibu Megawati sebagai calon presiden, apa pesan khusus Ibu Megawati saat itu kepada Pak Ganjar? Ibu Mega itu selalu memberikan pesan-pesan yang sifatnya satu terkait dengan hal-hal ideologis, Iya. dua konstitusional, tiga rakyat, Iya. selalu ini. Maka beliau sampaikan bagaimana menjaga harmoni di tengah masyarakat, mengelola negara yang berbineka tunggal ika. Itu sunatullah itu. Iya. Ya, memang kita dilahirkan beda, tapi bagaimana memanage. Setelah ini kita manage, sebenarnya ada potensi-potensi besar yang di atasnya itulah bisa dikembangkan. Nah, pesan-pesan Bu Mega selalu itu. Ideologis, ya. Kita lahir sebagai bangsa dengan sejarah yang sangat panjang, mulai dari penjajahan, bagaimana kita merdeka, dan bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Kalau kemudian kita sudah, bagaimana kita mencoba membangun di tengah situasi yang tidak ceteris paribus. Situasinya tuh bergolak dan dinamis. Disrupsi dalam bahasa sekarang terjadi di mana-mana. Ingatannya itu. Saya kan udah 2 kali ditugaskan menjadi gubernur toh. Iya. Sehingga briefing ibu selalu begitu. Dulu saya katakan, apa bu yang mesti dikerjakan? Jaga integritas, jaga komunikasi yang baik dengan TNI Polri, ya, Forkompimda, kejaksaan dan sebagainya, pengadilan dan seterusnya. Jaga hubungan baik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya, yang ini penting. Saya harus menerjemahkan sendiri secara detail. Saya kira besaran-besaran yang disampaikan briefingnya itu begitu. Yang lainnya sih sifatnya teknis. Ini baru permulaan pengumuman. Selanjutnya pasti akan ada kerjasama politik antar partai-partai. Ya, setelah itu P3 datang gitu. Datang, iya, betul. Dulu kan ya pertama-pertama PSI ya pernah Iya. mengumumkan, Hanura Betul. sudah mengumumkan, tapi belum bertemu dengan partai. Iya. Secara sporadis pernah sih PAN 1, 2, Iya, 3 betul. dan P3. Tapi P3 yang pertama secara resmi datang. Itu apa ya? Kalau saya lihat dari pesan-pesan Bu Iya. Mega dikaitkan dengan yang substantif dan yang sifatnya proses politik. Sampai nanti pendaftaran begitu. Pak Ganjar, banyak bertebaran nama-nama calon wakil presiden yang dinilai oleh masyarakat cocok mendampingi Pak Ganjar. Tapi saya yakin pasti Pak Ganjar tidak akan menyebutkan karena hak prerogatif untuk calon wakil presiden ada di ketua umum, begitu Pak ya. Ya. Mungkin ada kriteria yang menurut Pak Ganjar Sebagai untuk yang mencari cocok mendampingi kira-kira calon seperti wakil presiden. Betul. Nah, ini kalau yang wawancara orang Makassar ini wakil presiden nih. iya betul Pak. Kalau buat saya hanya ada 2 saja gitu. Iya. Satu, kita punya visi yang sama. Yang kedua, kita punya value yang sama, nilai-nilai yang sama. Maka kalau visi itu bagaimana kita membangun bangsa yang tadi kita ceritakan, tapi nilai-nilai kita untuk bisa bersama ya kita mesti taat pada konstitusi kan gitu ya. Nah, kalau itu bisa bareng, saya kira itu akan lebih mudah.
sehingga tidak terjadi satu, maaf ini, biasanya pasangan-pasangan itu suka kompetisinya keras. Iya. Muncul dua matahari biasanya. Nah, itu yang terjadi. Ya, alhamdulillah lah kita sudah pernah melihat Republik ini berjalan, siapa presidennya, siapa wakilnya, dan relasinya seperti apa. Banyak kok yang bagus. Tapi mungkin kalau ada cerita-cerita kurang bagus, setidaknya itu buat peringatan. Begitu. Kalau saya hanya sesederhana itu aja. Pak Ganjar, dalam kompetisi apapun itu selalu ada black campaign, apalagi dalam kompetisi capres. Mungkin pada saat pilkada gubernur juga ada black campaign juga kepada sering. Pak Ganjar. Nah, bagaimana sikap Pak Ganjar terhadap black campaign? Mungkin sudah ada terasa saat ini atau bagaimana, Pak? Sudah, dan itu akan selalu muncul, dan saya senang ini ini menjadi obrolan di podcast kita hari ini ya. Kemarin waktu halal bihalal dengan pendukung Pak Jokowi ya, di Jakarta, kami sampaikan secara terbuka. Tolong, karena pasti akan terjadi. Tolong kita bisa mengendalikan diri. Dan kemarin ada salah satu yang mengaku mendukung kami tapi rasialis gitu. Nah, kita ingatkan sebelum kebablasan. Maka saya sampaikan, jangan membuli dong. Jangan black campaign. Kalau Anda mau negatif campaign boleh. Ya, ketidakmampuan, ketidakbecusan boleh. Tapi jangan black, jangan hoax gitu ya. Itu yang penting. Itu saya sampaikan. Halo para pendukung saya, yuk kita mulai membangun tradisi-tradisi kampanye yang elok. Toh istilah saya nih Bung. Toh ini kan loyalitasnya 5 tahunan. Coba kita belajar dari pengalaman 2 kali pertarungan, kalau boleh disebut pertarungan, atau kompetisi kalau boleh disebut lebih soft gitu ya. 2 pemilu presiden terakhir. Pak Jokowi dengan tokohnya Pak sama, terus kemudian mitra tandingnya sama, dan kemudian diakhiri dengan kolaborasi. Yang pertama tidak. Situasinya ya seperti itu. Pembelahan terjadi. Ya. Begitu yang kedua, kemudian Pak Jokowi mengajak mitra tandingnya, masuk yuk kita bareng-bareng. Toh kita punya pikiran waktu berdebat seperti itu. Dan luar biasa Pak Prabowo, Mas Sandi mau menerima. Kemudian bekerja sama dan berkenan dipimpin oleh yang pernah menjadi mitranya, mitra tandingnya. Tentu yang menang Pak Jokowi. Itu contoh yang menurut saya bagus. Harapannya kemudian followernya juga mengikuti. Harapannya kemudian semua akan bisa menilai. Kan biasanya kalau kontestasi politik masuk ke black campaign atau negatif campaign, mungkin mereka yang nilai ya pokoknya kamu skornya jelek terus. Atau kalau enggak ya kamu self fitnah. Followernya mengikuti. Benar atau tidak ada klarifikasi. Tidak ada tabayun di situ. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi ya kemarahan, caci maki, ngomongnya itu doang gitu ya. Nah, ini saya sampaikan, yuk yang tradisi 5 tahunan ini coba kita naikkan kelasnya. Lebih beradab, lebih santun, lebih dengan data. Nanti nggak apa-apa kok. Ya, saya di black pernah, di negatif kan pernah. Saya sendiri sebagai orang yang masuk dalam sasaran begitu ya, sasaran. Gitu. Kita sampaikan, oh ini belum berhasil, kita sampaikan ini belum berhasil. Memang belum berhasil. Ngapain dibikin berhasil? Sampaikan pada masyarakat. Alasannya ini. Soal diterima atau tidak, itulah. Ada kok yang berhasil juga. Ada loh cerita yang dihargai oleh institusi yang lain memberikan penilaian pada kita, ada kok ini. Setelah dilihat, sekarang kan orang bisa cek semua di Google kan. Orang bisa lihat. Sehingga cara merespon seandainya terjadi black campaign, negatif campaign adalah kalau black, sampaikan bagaimana perbandingannya dan itu benar atau tidak. Maka kalau yang Kominfo itu dulu langsung ada stempelnya hoax gitu ya. Atau yang kedua, ya kalau itu negatif, bandingkan. Datamu itu, dataku ini, coba dibandingkan. Itu akan mengedukasi masyarakat. Bahwa kemudian itu dari sisi scoringnya itu gagal, ya sudah kita terima saja. Kan indikatornya banyak tuh. Tapi kan orang biasanya lebih suka yang melihat yang negatif kan. Negatif lebih seksi ya. Ada kecenderungan. Itu. Makanya, Bung, kenapa saya bermedsos? Mungkin yang tidak suka akan mengatakan, Anda ini medsos terus.
Padahal desain awal saya, bahkan sebelum cerita Pilpres ya, sejak saya periode pertama menjadi gubernur, bahkan sejak saya di pers, saya sudah bermedsos ria. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada publik apa yang saya kerjakan. Bagaimana cara saya berkomunikasi. Sehingga itu bisa menjadi jejak digital. Sehingga banyak orang yang kemudian mengkritik saya, umpama ya, Anda ini tidak melakukan ini, Anda tidak berhasil di situ. Saya tunjukkan contohnya. Kemarin juga pernah di salah satu medsos, jangan keliling-keliling. Perhatikan Jawa Tengah. Tuh jalannya rusak. Yang rusak tidak hanya yang di Sumatera saja, di Jawa Tengah juga ada. Saya mendapatkan itu langsung saya cek. Mana itu jalan? Mana itu jalan? Iya. Kepala Dinas PU mana? Oh ternyata dikerjakan. Kapan pengerjaannya? Ini sebelum Lebaran kok Pak udah beres, kok udah dipakai itu. Ada videonya nggak? Tradisi kami itu di Pemprov Jateng itu. Kamu harus ada dokumentasinya, tidak hanya still picture tapi video. Nah pada saat kemudian itu ada, kita tempelkan. Nah, itu maksudnya mencerdaskan. Nggak perlu dicaci maki. Menjawab. Kan ada yang caci maki balasnya gini. Iya. Maaf ya. Iya. Goblok lu, bego lu, lihat nih, nggak perlu. Saya sampaikan gini, Bung, terima kasih. Meskipun Anda bukan orang Jawa Tengah, Anda sangat perhatian pada kami. Ini sudah saya kerjakan. Mungkin yang Anda maksud adalah ini. Dan seandainya masih ada banyak yang Anda ingin sampaikan, dengan senang hati kami akan menjelaskan. Enak. Tapi kan sebenarnya dengan diberikan data itu kan dia sudah selesai. Iya, betul. Jadi datamu kamu ambil dari mana gitu kan. Tapi dengan menampilkan cara seperti itu, publik kemudian akan melihat, oh dia datanya nggak valid, oh dia omdo gitu kan. Nah kita nggak usah marah-marah, nggak usah dicaci maki. Tampilkan apa adanya. Pak Ganjar, dari banyak black campaign sementara yang biasa menyerang Pak Ganjar, adakah black campaign yang menurut Pak Ganjar itu sudah masuk kategori, sudah sangat sadis menurut Pak Ganjar? Contohnya Pak, iya. Banyak sih sebenarnya, bahkan beberapa di antaranya juga berdampak pada keluarga gitu. Iya. Maka saya sampaikan pada keluarga saya, dari anak istri gitu ya. Ini suamimu, ini ayahmu berada pada posisi politik ini, maka yang paling gampang ya tidak perlu dihiraukan. Mental kita mesti siap. Jawab saja dengan baik. Kalau itu tidak bagus di masyarakat, mintalah maaf. Atau nggak usah dijawab. Itu yang terjadi. Pengalaman saya umpama setiap kali kita mau kontestasi, ya, minimal pengalaman saya sebagai gubernur 2 kali. 2 kali ya. Muncul terus isu-isu yang negatif. Nah kemarin saya sempat ngobrol dengan podcast begini juga dengan Andi Noya umpama, kita ngobrol di situ. Itu menarik juga. Karena di situ cerita yang itu black begitu kan. Terus kemudian kesempatan kita clearance. Kalau ada yang mau tanya, yang mana? Silakan tonton. Kayak di double check. Saya sampaikan itu. Artinya, yang ngomong berkali-kali pun, kan tidak semua senang sama kita. Betul. Samalah pembaca Tribun. Tidak semua suka pembaca Tribun. Tribun salah kutip aja bisa digebukin juga. Sama lah kita orang yang berada di ruang-ruang publik seperti. Tapi ya, kita harus siap mental pada soal itu. Nah, Pak Ganjar, dari beberapa kompetisi yang sudah dijalani oleh Pak Ganjar, hikmah apa yang menurut Pak Ganjar Anda sampaikan kepada keluarga dan tim? Hikmah ya. Satu, biasanya dalam sebuah kontestasi itu akan muncul suasana dendam, marah. Maka muncul tadi model black campaign dan sebagainya. Selalu menegasikan. Maka berangkat dari itulah saya sampaikan kepada tim saya, siapkan data dengan baik. Data itu sebagai bukti-bukti, evidence base. Saya pernah di mana, kerja apa. Mana sukses, mana tidak sukses. Tapi itu mesti disiapkan. Yang kedua adalah konseptual. Kalau konseptual itu kan ke depan, belum dilaksanakan. Tapi ini mesti ada roadmap-nya, yang tidak tiba-tiba, harus ada basis data sebelumnya. Maka ini akan bisa dilakukan kalau pengalaman saya begini. Atau punya saya ini belum berhasil. Maka kalau kemudian amanah rakyat kepada saya menjadi presiden, maka kemudian ini bisa dilakukan percepatan. Karena apa?
power dari presiden itu jauh lebih gede dan bisa digerakkan. Maka ini bisa dilakukan. Ini hikmahnya itu kepada kawan tim saya, media saya, umpama siapkan data dengan baik. Pada relawan, jangan ngamuk ya, jangan marah-marah ya, jangan mencaci ya. Tunjukkan saja apa yang menjadi kegiatan saya. Tapi kami nggak punya, gampang aja, kamu follow IG saya, kamu follow medsos saya, kamu lihat YouTube saya, karena disitulah kemudian jejak digital saya sampaikan. Tinggal clearance saja. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Itu akhirnya ada yang bagus. Ya. Ketika kemudian orang akan menjawab, dia akan browsing dulu. Oh iya, itu. betul. Itu cara klarifikasi, cara tabayun, cara mencari sebelum menjawab gitu. Ya kira-kira kalau kamu tidak tahu, diam saja. Iya. Itu jauh lebih baik gitu. Tapi kalau kamu tahu, sampaikan dengan data yang benar. Meskipun data yang kamu sampaikan belum tentu menyenangkan orang. Saya hari ini, Bung, udah siap-siap. Iya. Apa kira-kira nanti yang tidak tercapai yang saya kerjakan? Ada 4, Pak. Ini dari data statistik. Apa? Inflasi, Pak. Oh ya, inflasi global. Gini rasio, Pak. Indeks Williamson, Pak. Penurunan angka kemiskinan, Pak. Oke, kita telanjangi satu. Yang kemiskinan kenapa tidak tercapai? Pak, semua terjadi pada saat pandemi, COVID, Pak. iya. Oke. Bagaimana kita lakukan percepatan? Maka sekarang kita lagi membuat percepatan nih. Iya. Dengan apa? Jangan gunakan satu sumber saja. Umpama kita pengentasan kemiskinan hanya dengan APBD. Enggak. Sekarang kita gerakkan penanganan kemiskinan ekstrim yang diperintahkan Pak Jokowi itu, kita gerakkan melibatkan masyarakat. Termasuk di dalamnya nanti banyak ini. Satu ya, kalau kemiskinan kita cek itu. Apakah dari sisi pendapatan dia cukup? Apakah rumahnya layak huni? Apakah dia punya jamban? Apakah dia punya air bersih? Apakah dia punya listrik? Itu kan indikator. Betul. Iya. Adakah di rumah itu yang tidak bersekolah? Kalau jawabannya ada, mari kita prioritaskan. Mari kita bereskan. Kejar sekarang. Wah, itu kades, teman-teman lurah, camat, bupati, wali kota saya minta. Terus saya sampaikan, karena ada bupati wali kota juga. Iya. Terus saya sampaikan, Ibu, Bapak, teman-teman, di tempat Anda masih tinggi loh ya. Kira-kira Anda bisa percepat nggak? Kalau harus percepat, Anda butuh apa dari kami? Ini cara kita melakukan percepatan seperti itu. Bahwa ini tidak tercapai nggak apa-apa, tapi effortmu harus ada. Maka pada saat pernah kita pukul dengan model begitu, ternyata penurunannya bisa lebih besar secara persentase dari sebelumnya. Ini kalau kita mau nendang. Sama sampai kemarin saya mendapatkan catatan umpama dari DPRD. Gubernur harus lebih konsentrasi. Bagus. Ini masukan DPRD yang bagus. Maka besok di APBD perubahan siapkan desainnya. Seluruh APBD perubahan dananya masukkan untuk satu aja. Penanggulangan kemiskinan ekstrim. Titik. Tidak boleh untuk yang lain. Nanti kita nego sama DPRD. Ayo. Teman-teman DPR nggak ada lagi pokir-pokir itu. Masukkan semua untuk penanggulangan kemiskinan di dapil Anda. Umpama begitu. Ini tugas bersama ini. Tugas bersama. Iya. Tapi kalau masih dipakai untuk, ya maaf nih, sosialisasi lah, untuk kegiatan kunjung-mengunjung lah, berani nggak kita berkorban untuk memotong dipindahkan ke sini? Publik akan tahu semua. Jadi kritik dari DPR itu bagus, dalam konteks politik anggaran kita sampaikan. Iya. Pak Ganjar masih kurang, mari kita gerakkan. Ada CSR, ada para filantrop, ada komunitas yang mau bantu, ada Basnas. Basnasnya di Jawa Tengah, alhamdulillah bagus. Dan ini kita gerakkan. Ini contoh bagaimana kita membereskan persoalan yang kalau memang tidak tercapai, sampaikan aja. Dan kami sudah identifikasi 4 itu menjadi prioritas kami. Nanti sampai saat selesai 5 September, ini tidak akan tercapai. Tapi kalau kita mau mengejar, setidaknya skornya akan mendekati baik. Nggak apa-apa. Tapi ingat loh, indikatornya ratusan. Jadi teman-teman di Pemprov, di Pemkab, ya, pemerintah kota, camat, bupati, semuanya, lurah, kades, sampai RT RW, kelompok masyarakat. Terima kasih. Karena ratusan indikator yang lain berhasil. Nah ini kita sampaikan. Bukan karena Ganjar. Karena mereka juga bagus bekerjanya. Iya, ini di Jawa Tengah, Pak. Begitu, Bung. Siap, Pak Ganjar. Tadi saya di awal sempat menyampaikan beberapa calon wakil presiden yang sudah mencuat di publik. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, ada Kofifa Indar Parawangsa, dan
terakhir ada muncul nama ulama NU, Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Profesor Nasruddin Umar. Saya yakin Pak Ganjar tidak akan menyebut siapa yang lebih layak. Tapi saya mau Pak Ganjar menilai dan memberikan jawaban satu kata saja untuk masing-masing nama ini yang saya sebutkan. Kalau menurut Pak Ganjar, pandangan Pak Ganjar terhadap Erick Thohir, satu kata saja Pak Ganjar. Kalau satu kata semuanya satu aja. Ya. Layak. Sandiaga Uno? Semua layak. Semua layak. Jadi kalau satu kata itu semua layak. Karena semua itu punya background masing-masing ya. Umpama Mas Erick ya, dia punya background pengusaha ya, sekarang di kabinet, layak. Mas Sandi sama. Dia temenan lagi. Oh iya. Siapa lagi? Mau disebut? Kofifa Indar. Pak Kofifa pernah jadi menteri, pernah di DPR bareng saya, sekarang jadi gubernur teman saya. Layak. Dia memimpin organisasi muslimat yang cukup besar kan? Iya. Layak. Dia punya pengalaman organisasi, leadership, dan pasti ngertilah asam garam itu. Siapa lagi? Nasaruddin Umar. Pak Yang Nasaruddin terakhir Umar namanya ini muncul. tokoh agama, Iya. dia ulama, ya. Sama Pak Jokowi juga tidak ada yang menduga toh. Iya. Tiba-tiba, loh Pak Wapresnya yang dipilih Pak Kiai Pak Maruf Maruf, gitu iya. ya. Sama, tingkat keulamaan beliau kan dia juga sama. Saya kira orang tinggal menilai. Kalau dalam survei itu nanti akan ada dua hal saja. Iya. Apakah kamu suka? Karena itu modal orang untuk menentukan pilihan. Betul. Dengan menilai. Sekali lagi menilai. Penilaian itu kan macam-macam. Ada karena kesukaan, ada karena mereka simpati, ada melihat, oh itu memang kompeten, wah memang pinter itu. Ini kayaknya memang bisa, macam-macam. Dan yang sudah itu, sudah suka, kamu pilih apa enggak? Iya, betul. Jadi, kalau hanya satu kata, rata semuanya, mereka layak. Tapi bagaimana masing-masing, itulah diferensial masing-masing. Nah setelah itu tentu kerjasama antar partai pasti akan menentukan. Iya. Sehingga seluruhnya yang bergabung bekerja sama itu pasti akan sharing. Sharing siapa, diskusi, pasti saya juga akan ditanya yang paling cocok agar bisa membawa perahu. Nanti power sharingnya pasti ada kabinet. Kabinet pasti, ya mungkin nggak kan? Iya. Partai pasti akan mengusulkan kadernya yang terbaik gitu ya. Terus kemudian kita negosiasi, kita kira-kira bekerja ini, kita mesti cepet loh ya. Iya. Nggak boleh belajar lagi loh ya. Semua mesti ada pengalaman loh ya. Responnya ini loh ya. Targetnya ini loh ya. Crash programnya ini. Mesti cepat. Iya atau tidak? Bomba yang seperti ini pasti dialogkan. Karena tidak ada single majority Iya, dalam betul. konteks partai hari ini. Begitu, Bang. Ya. Pak Ganjar, soal calon presiden. Sudah muncul 3 nama, Pak Ganjar, Prabowo, dan Mas Anies. Penilaian Pak Ganjar terhadap calon kompetitor Anda nanti. Yang dideklarasikan baru 2. Oh ya, baru Pak Anies, ya. Menurut Pak Ganjar, anggaplah misalnya nanti ke depan deklarasi Pak Prabowo. Penilaian Pak Ganjar terhadap Mas Anies dan Prabowo, Pak Prabowo. Saya pernah menjadi jurukamnya Pak Prabowo waktu Mega Prabowo. Oh, Saya kenal beliau. Saya kira publik tahu waktu ada Pak Jokowi, ada saya, dan ada Pak Prabowo di tengah sawah. Kita berbincang. Jadi kalau dari sisi komunikasi kedekatan, oke. Saya kira sama-sama lah kita juga punya pemikiran bagaimana membawa bangsa ini agar lebih baik. Pasti kita punya. Mas Anies teman saya sekolah di UGM. oh iya. Kami komunikasi, beliau waktu kemarin hari Lebaran, ya, telepon saya. Mas, selamat ya. Mas Anies ya, selamat. Maaf lahir batin ya. Sama kita komunikasi, enteng-enteng aja. Di acara-acara kawinan kita sering ketemu, bahkan pernah ledek-ledekan gitu. Saya bilang, Mas Anies sabar ya dibully. Terus dia bilang, ya kamu juga katanya. Jadi sebenarnya Enjoy-enjoy kita saja, ini Pak. Iya. tidak apa ya. Ya kalau ibarat pemain tinju begitu Iya. ya, yang body contact atau karate atau apa taekwondo apapun lah gitu ya. Itu ketika di luar ring ya kita ini berteman. Kalau lagi pertandingan naik ring, ya kita tinju sampai babak belur juga gitu kan. Tapi habis itu kayak petinju itu kan pasti Iya, pelukan toh, betul. nggak marahan kan. Nanti dikatakan yang menang siapa gitu. Nah, selesai.
Habis itu turun, emangnya kita langsung berantem lagi kan enggak? Iya. Nah, masa di ring tinju itu kan sebenarnya masa Hanya masa kampanye saja ya. kampanye itu, ya kan, selesai terus kemudian berdampak 5 tahun. Nanti kalau nggak suka ya tunggu 5 tahun berikutnya. Maka jangan berpikir menurunkan tengah jalan. Itu kecuali kebangetan itu. Pak Ganjar, kembali ke soal pembagian waktu Pak Ganjar sebagai masih menjabat gubernur Jawa Tengah dan saat ini sebagai calon presiden. Bagaimana Pak Ganjar membagi waktu supaya keduanya jalan? Ya, saya senang sekali ini ditanya ini karena sudah banyak juga yang membuli tadi pertanyaan negatif campaign, black campaign. Aduh, nggak ngurus dan sebagainya. Saya ngurus pekerjaan saya pakai alat ini. Oh, Bahkan kemarin satu orang komplain, dia pegawai kecamatan, bayar pajak, dan dia merasa ini tidak sesuai dengan tarif, lapor saya, jam 11 malam saya beresin. Saya bisa kerja dari manapun kok. Dan tiap hari kami mendapatkan laporan dari grup kami. Umpama yang infrastruktur, kemarin banjirop saya datengin, terus kemudian penanganan stunting, terus kemudian progres serapan anggaran, itu tiap hari. Kami ada dashboardnya. Jadi tidak harus ketemu. Dan mereka yang mau perlu mendapatkan keputusan cepat tinggal telepon. Semua serba elektronik. iya. Makanya di hari libur kayak seperti ini, hari ini kita wawancara libur betul. ya. Itu saja saya masih jawabin ya, tadi menjelang kita podcast saya jawabin dulu. Hubungi sana ya, hubungin sini. Pak Ganjar, saya kan dapat medali emas, Pak. Bisa nggak saya jadi PNS? Ini mumpung saya sama Pak Menpan saya sampaikan. Apakah rewarding itu bisa? Kemarin ketemu Koni bantu ya, perjuangkan. Tulis surat, saya ikut tanda tangan. Ini contoh Memberikan contoh apresiasi. perjuangan, apresiasi begitu. Atau barangkali progres serapan anggaran. Dari progres serapan kan, kita sekarang lagi cek airnya, terus kemudian kita lakukan penelitian. Oke, itu kenapa tanggul yang ada di Pekalongan jebol? Oh iya Pak, kita cek Pak. Komunikasi dengan pusat, cepat. Nah, saya kasih laporannya. Itu kalau kita melihat. Maka saya hanya bisa membagi pekerjaan saya. Kalau saya harus keluar Jawa Tengah, saya harus ngambil hari libur. Itu etis buat saya. Etik politik ini penting. Fatsun politik mesti kita jaga. Ya, kecuali kalau nanti dinamika politiknya jauh lebih tinggi, mungkin saya akan minta izin ya untuk mengundurkan diri. Itu lebih fair menurut saya. Ya, Pak Ganjar, selama sudah ditetapkan sebagai calon presiden pasti banyak sekali undangan dan banyak hajatan yang harus dihadiri oleh Pak Ganjar. Bagaimana Pak Ganjar menjaga kesehatan dan waktu untuk keluarga juga ini, Pak? Ya, keluarga awalnya sudah saya sampaikan. Sampai dengan tanggal 21 kami rapat keluarga. Tolong keluarga doakan, bantu secukupnya, begitu ya. Dan jangan aneh-aneh. Karena biasanya dalam posisi seperti ini akan banyak orang mendekat. Apalagi kalau sudah mengarah pada korupsi, pada pemberian atau gratifikasi, tolong dijaga keluarga dulu ini. Yang kedua, membagi anak istri saya sudah mengikhlaskan saya. Maka biasanya istri saya ikut, karena anak saya masih kuliah. Ya, kami komunikasi lagi-lagi dengan ini, begitu ya. Itu cara kita membagi undangan, betul banyak sekali. Maka sekarang tetangga saya sunatan kepingin dihadiri. Tapi karena tidak mungkin, saya gunakan teknologi. Tahu nggak bagaimana? Saya call. Maaf ya, nggak datang. Saya titip salam. Kayak lagi, mereka udah senang. Wah, ini trik yang bisa diikuti calon lain juga. Calon kepala daerah yang lain. Ya. Calon-calon yang lebih hebat. Terakhir Pak Ganjar. Ini waktunya katanya sudah harus mau berangkat lagi. Ya, mau ketemohon. Apa yang harapan Pak Ganjar terhadap kader dan menjalan nanti kompetisi yang makin hangat nanti? Ya, saya ceritakan di depan, kita 5 tahunan dan punya pengalaman semuanya. Yuk kita jaga persatuannya. Nah, tentu saja karena kami diminta untuk melakukan konsolidasi, datang ke PDI Perjuangan, maka kami datang berkeliling untuk mensolidkan. Alhamdulillah yang di Sulawesi Utara ini udah terbukti, karena Pak Jokowi menangnya telak sekali di sini. Jadi kita sampaikan, kita solid, ya kita harus menang hat-trick, dan kemudian semua bergerak. Tidak ada yang diam, sambil infrastrukturnya disiapkan. Alhamdulillah sekarang bergeraknya lebih cepat. Ya, karena struktur partai kami lengkap.
Struktur partai kami lengkap sampai anak ranting bahkan, maka sistemnya udah disiapin. Nah sekarang tinggal mesinnya mulai dipanasin. Iya. Nah sekarang mulai panas, maka saya tadi jalan, wow, ada baliho saya sudah banyak sekali. Siapa yang pasang ini? Nah spirit gotong royong di partai kami itu sekuat itu. Maka kami datang ke P3, nanti nggak tahu ya, setelah ini siapa lagi partai yang masuk, kami akan bersilaturahmi terus-menerus dan bertemu rakyat. Itu yang intinya Pak ya. Ya. Demikian Tribuners perbincangan spesial kami dengan Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia yang telah resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan sudah juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan, PSI, Partai Hanura, dan sebentar lagi mungkin akan ada partai lain yang memberikan deklarasi untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Demikian perbincangan kami. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo sudah bersedia menjadi tamu spesial dan bincang-bincang dengan Tribuners di Tribun Manado. Sama-sama. Demikian, semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast, serial Mata Lokal Memilih. Siang ini, Tribun Manado sangat berbahagia karena kedatangan tamu spesial, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, calon Presiden Republik Indonesia yang sudah resmi diusung oleh PDI Perjuangan juga telah menyusul, didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan PSI. Mungkin ke depan beberapa hari atau pekan ke depan akan ada katanya menyusul beberapa partai yang akan resmi mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Siang ini kita akan banyak berbicara tentang apa yang terjadi dengan Pak Ganjar Pranowo dan apa sih rencananya ke depan. Pak Ganjar, gimana kabarnya pagi sampai siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Manado menyenangkan. Pagi tadi olahraga pagi bersama kawan-kawan karena kemarin banyak yang bertanya. Iya. Besok olahraga nggak Pak? Di Iya. mana Pak? Gitu. Biasanya mereka mau ikut begitu. Jadi tadi kita olahraga di sepanjang tepi pantai, terus kemudian makan bubur Manado. Wih, gimana rasanya bubur Manado, Pak? Lain dengan yang ada di Jawa. Oh, gitu ya. Saya tanya, ini banyak sayurnya? Iya Pak, berasnya hanya sedikit. Kalau di sana banyak berasnya. Wah, enak, luar biasa. Iya. Pak Ganjar, hari ini tadi kan sudah senam sehat. Ya. Apa saja agendanya hari ini di Sulawesi Utara, Pak? Sebenarnya agenda kita konsolidasi partai, maka saya selalu mencari waktu hari libur karena masih harus bertanggung jawab pada pemerintahan di Jawa Tengah ya. Nah, ini konsolidasi partai. Iya. Kalau di PDI Perjuangan itu ada 3 pilar. Iya. Ada struktural, Iya. ada legislatif, ada eksekutif. Iya. Nah, ini yang kami coba berkomunikasi dengan para pengurus daerah dan hari ini jadwal yang ada di Sulawesi Utara, di Manado. Lalu tadi sempat mampir juga ke DPW P3, Iya. karena P3 yang sudah resmi mendukung, sudah bertemu dengan Bu Mega gitu ya, kita udah bicara bareng-bareng. Itu yang agenda yang ada. Tapi di tengah-tengah itu selalu ada saja. Iya. Ada teman kagama, tadi kontak-kontak pengen ketemu dan sebagainya. Ada relawan, tadi ikut ketemu juga. Ya, itulah kebetulan di Manado lagi ada acara FKUB ternyata nasional ya. Maka kami sempat berbincang dengan beberapa tokoh karena kebetulan saya kenal dengan mereka. Jadi ada cukup banyak ya nanti puncaknya di acara konsolidasi PDI Perjuangan. Pak Ganjar, ada orang banyak bertanya lah, bagaimana sebenarnya detik-detik sebelum Pak Ganjar ditetapkan oleh PDIP? Ada yang melihat kok tiba-tiba atau memang
sudah lama direncanakan pada saat itu diumumkan, pada saat tanggal 21 April ya diumumkan. Atau sehari sebelumnya apa kegiatannya Pak Ganjar waktu itu? Saya di Jawa Tengah, Iya, Pak Presiden, Pak Jokowi rencana mau sholat Id di Solo. iya, Maka kami menjemput beliau. Jadi dalam pikiran saya sendiri iya, aja, Bung, pikiran saya sendiri saja, kaget. Kalau hitung-hitungan sekarang ya, iya, kalau iya, kita ngitung-hitung, nggak mungkin. iya, Karena saya jemput Pak Presiden ada di Solo begitu, sehingga pasti kegiatan Syawal sebentar iya. lagi, Idul Fitri Ada Idul sebentar Fitri, iya. lagi, pasti waktu-waktu lain tidak lah. Tapi memang ini saya sendiri surprise begitu Iya. ya. Tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, ada rapat begitu, ini apa ya gitu. Eh, Ya terjadilah dalam waktu sekian jam, terus kemudian pagi harinya diumumkan. Ya prosesnya secepat itu. Siapa yang menghubungi Pak Ganjar waktu itu bahwa besok akan diumumkan Pak Ganjar oleh Ibu Ketua sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI? Hanya by phone saja Mas Hasto, Mas Sekjen, dia telepon, friend, Jakarta ya gitu. Waduh, saya lagi ngawasi ini, mudik ini, saya bilang Iya. gitu. Udah pokoknya besok ke Jakarta gitu. Terus, ya sudah begitu aja. Apa mas acaranya? Besok kita mau Zoom dengan seluruh pengurus jajaran, termasuk eksekutifnya, ya. Karena Ibu mau kasih briefing mudik tuh. Oh, jadi belum ada pemberitahuan bahwa akan ditetapkan Pak? Belum, makanya memang saya betul-betul terkejut aja. Surprise juga waktu itu Iya, Pak. cuman memang saya agak keras aja begitu darat terus kemudian diminta ke batu tulis. Wah ini pasti sesuatu kalau di batu tulis ini. Sakral memang kalau di batu tulis Pak. Iya saya kira iya karena banyak cerita sejak era Bung Karno ya, terus kemudian sejarah batu tulis itu sendiri, tempatnya juga di Jawa Barat, di Bogor gitu ya, pasti sesuatu lah gitu. Ya proses begitu. Kemudian diumumkan. Nah sekarang kita mulai melakukan analisis-analisis. Kenapa ya bisa begitu? Wah analisisnya terus kemudian macam-macam, termasuk dari Tribun. Pak, beberapa hari sebelum penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, beberapa kali terlihat Pak Ganjar dengan presiden satu mobil dalam beberapa kesempatan. Banyak bertanya, apa yang dibicarakan waktu itu, Pak? Setiap kali Presiden datang ke Jawa Tengah, Bung, Iya. kami selalu mendampingi. Presiden bertanya, apalagi waktu COVID dulu. Iya. Ya, waktu COVID sih jarang satu mobil kita. Tapi ketika Presiden berkunjung, pasti beliau bertanya bagaimana kondisi COVID, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi bantuan sosial, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, selesai dari COVID, beliau ini kan tipe orang yang nggak suka di belakang meja kan. Iya. Ya cocok gitu, jadi nggak, kalau saya dampingi beliau di lapangan terus. Jadi memastikan seluruh yang diprogramkan itu deliver gitu, betul-betul oh bagus hasilnya berkualitas dan seterusnya. Beliau cek. Nah di tengah-tengah itu bicaranya ya antara lain itu ada fungsi apa kepemerintahanan ya sekali-kali pasti ngomong politik. Iya. Apalagi dalam 2 tahun terakhir saya kira ya situasinya seperti itu ya dialog ringan-ringan saja. Begitu kalau ngomongan yang ringan-ringan enteng-enteng. Nah, Pak Ganjar, pada saat itu, apa titipan-titipan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, misalnya kalau kelak nanti memimpin negeri ini? Ini berarti setelah pengumuman ya? Iya. Oh iya. Karena setelah proses pengumuman Pak Jokowi datang dari Solo, Iya. ikut hadir dalam prosesi pengumuman itu, terus kemudian berbincang beliau dengan Ibu Mega dan jajaran DPP. Setelah itu kami mendampingi. Iya. Ya memang 50 menit kami penerbangan dari Halim ke Solo waktu itu. Ya beliau menyampaikan ya karena sudah ditetapkan, beliau cerita lebih dalam. Cerita-cerita beliau tidak terlalu baru buat saya karena sering beliau berkomunikasi. Hanya briefnya kemarin jauh lebih strategis. Beliau keluarkan bagaimana kondisi dunia yang tidak gampang, ya, bagaimana hubungan antar negara dan bagaimana itu berkorelasi dengan kondisi Indonesia. Sehingga yang mesti kita siapkan adalah bagaimana Indonesia menyikapi seluruh perubahan yang terjadi di global.
Maka kenapa beliau mengambil beberapa contoh ya, briefing lah kepada kami. Kenapa sih hilirisasi harus dilakukan gitu. Iya. Jadi saya bisa dapat banyak informasinya. Jadi hilirisasi itu menurut saya baru separuh dari pekerjaan yang mesti kita Diteruskan bereskan. dia. Apa terusnya? Harus industrialisasi. Maka kami berdiskusi di situ, termasuk menyiapkan soal SDM Indonesia. Iya. Kalau kita mau masuk ke sana, jangan sampai isu yang muncul tuh kan TKA terus gitu. Masa harus tenaga kerja asing. Nah, karena kita tidak boleh hanya sekedar marah terus, mengumpat terus, yuk kita siapin. Maka kira-kira ya saya menyimpulkan rasanya butuh crash program, butuh cepat gitu, untuk kemudian kita bisa merespon itu. Nah, saya kira seluruh resources, seluruh sumber daya, petanya sekarang sudah ada. Jadi beliau concern betul pada problem ekonomi dunia, dan ini pasti akan saling berpengaruh. Termasuk tadi itu yang relasi antar negara. Wah, ini perang belum selesai, ada perang betul-betul bersenjata, tapi juga ada perang ekonomi. Iya. Sehingga dunia yang menuju multipolar itu betul-betul mesti disikapi. Ya, kira-kira kedaulatan kita dalam bidang politik hari ini mesti ditunjukkan dengan melihat geopolitik itu. Itu hebat beliau. Kembali ke pada saat di Batu Tulis itu Pak Ganjar, setelah Pak Ganjar ditetapkan oleh Ibu Megawati sebagai calon presiden, apa pesan khusus Ibu Megawati saat itu kepada Pak Ganjar? Ibu Mega itu selalu memberikan pesan-pesan yang sifatnya satu terkait dengan hal-hal ideologis, Iya. dua konstitusional, tiga rakyat, Iya. selalu ini. Maka beliau sampaikan bagaimana menjaga harmoni di tengah masyarakat, mengelola negara yang berbineka tunggal ika. Itu sunatullah itu. Iya. Ya, memang kita dilahirkan beda, tapi bagaimana memanage. Setelah ini kita manage, sebenarnya ada potensi-potensi besar yang di atasnya itulah bisa dikembangkan. Nah, pesan-pesan Bu Mega selalu itu. Ideologis, ya. Kita lahir sebagai bangsa dengan sejarah yang sangat panjang, mulai dari penjajahan, bagaimana kita merdeka, dan bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Kalau kemudian kita sudah, bagaimana kita mencoba membangun di tengah situasi yang tidak ceteris paribus. Situasinya itu bergolak dan dinamis. Disrupsi dalam bahasa sekarang terjadi di mana-mana. Ingatannya itu. Saya kan udah 2 kali ditugaskan menjadi gubernur toh. Iya. Sehingga briefing ibu selalu begitu. Dulu saya katakan, apa Bu yang mesti dikerjakan? Jaga integritas, jaga komunikasi yang baik dengan TNI Polri, ya, Forkompimda, Kejaksaan dan sebagainya, pengadilan dan seterusnya. Jaga hubungan baik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya, yang ini penting. Saya harus menerjemahkan sendiri secara detail. Saya kira besaran-besaran yang disampaikan briefingnya itu begitu. Yang lainnya sih sifatnya teknis. Ini baru permulaan pengumuman. Selanjutnya pasti akan ada kerjasama politik antar partai-partai. Ya, setelah itu P3 datang gitu. Iya, betul. Dulu kan ya pertama-pertama PSI ya pernah Iya. mengumumkan, Hanura Betul. sudah mengumumkan, tapi belum bertemu dengan partai. Iya. Secara sporadis pernah sih PAN 1, 2, Iya, 3 betul. dan P3. Tapi P3 yang pertama secara resmi datang. Itu apa ya? Kalau saya lihat dari pesan-pesan Bu Iya. Mega dikaitkan dengan yang substantif dan yang sifatnya proses politik. Sampai nanti pendaftaran begitu. Pak Ganjar, banyak bertebaran nama-nama calon wakil presiden yang dinilai oleh masyarakat cocok mendampingi Pak Ganjar. Tapi saya yakin pasti Pak Ganjar tidak akan menyebutkan karena hak prerogatif untuk calon wakil presiden ada di ketua umum, begitu Pak ya. Ya. Mungkin ada kriteria yang menurut Pak Ganjar Sebagai untuk yang mencari cocok mendampingi kira-kira calon seperti wakil presiden. Betul. Nah, ini kalau yang wawancara orang Makassar ini wakil presiden nih. Iya betul Pak. Kalau buat saya hanya ada 2 saja gitu. Iya. Satu, kita punya visi yang sama. Yang kedua, kita punya value yang sama, nilai-nilai yang sama. Maka kalau visi itu bagaimana kita membangun bangsa yang tadi kita ceritakan, tapi nilai-nilai kita untuk bisa bersama ya kita mesti taat pada konstitusi kan gitu ya. Nah, kalau itu
bisa bareng, saya kira itu akan lebih mudah. Sehingga tidak terjadi satu, maaf ini, biasanya pasangan-pasangan itu suka kompetisinya keras. Iya. Muncul dua matahari biasanya. Nah, itu yang terjadi. Ya, alhamdulillah lah kita sudah pernah melihat Republik ini berjalan, siapa presidennya, siapa wakilnya, dan relasinya seperti apa. Banyak kok yang bagus. Tapi mungkin kalau ada cerita-cerita kurang bagus, setidaknya itu buat peringatan. Begitu. Kalau saya hanya sesederhana itu aja. Pak Ganjar, dalam kompetisi apapun itu selalu ada black campaign, apalagi dalam kompetisi capres. Mungkin pada saat pilkada gubernur juga ada black campaign juga kepada sering. Pak Ganjar. Nah, bagaimana sikap Pak Ganjar terhadap black campaign? Mungkin sudah ada terasa saat ini atau bagaimana, Pak? Sudah, dan itu akan selalu muncul, dan saya senang ini apa namanya, ini menjadi obrolan di podcast kita hari ini ya. Kemarin waktu halal bihalal dengan pendukung Pak Jokowi ya, di Jakarta, kami sampaikan secara terbuka, tolong, karena pasti akan terjadi, tolong kita bisa mengendalikan diri. Dan kemarin ada salah satu yang mengaku mendukung kami tapi rasialis gitu. Nah, kita ingatkan sebelum kebablasan. Maka saya sampaikan, jangan membuli dong, jangan black campaign. Kalau Anda mau negatif campaign boleh, ya, ketidakmampuan, ketidakbecusan boleh, tapi jangan black, jangan hoax gitu ya. Itu yang penting. Itu saya sampaikan. Halo para pendukung saya, yuk kita mulai membangun tradisi-tradisi kampanye yang elok. Toh istilah saya nih Bung, toh ini kan loyalitasnya 5 tahunan. Coba kita belajar dari pengalaman 2 kali pertarungan, kalau boleh disebut pertarungan, atau kompetisi kalau boleh disebut lebih soft gitu ya, 2 pemilu presiden terakhir. Pak Jokowi dengan tokohnya Pak sama, terus kemudian mitra tandingnya sama, dan kemudian diakhiri dengan kolaborasi. Yang pertama tidak, situasinya ya seperti itu, pembelahan terjadi. Ya. Begitu yang kedua, kemudian Pak Jokowi mengajak mitra tandingnya, masuk yuk kita bareng-bareng, toh kita punya pikiran waktu berdebat seperti itu. Dan luar biasa Pak Prabowo, Mas Sandi mau menerima, kemudian bekerja sama dan berkenan dipimpin oleh yang pernah menjadi mitranya, mitra tandingnya. Tentu yang menang Pak Jokowi. Itu contoh yang menurut saya bagus. Harapannya kemudian followernya juga mengikuti. Harapannya kemudian semua akan bisa menilai. Kan biasanya kalau kontestasi politik masuk ke black campaign atau negatif campaign, mungkin mereka yang nilai ya pokoknya kamu skornya jelek terus. Atau kalau enggak ya kamu saya fitnah. Followernya mengikuti. Benar atau tidak ada klarifikasi. Tidak ada tabayun di situ. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi ya kemarahan, caci maki, ngomongnya itu doang gitu ya. Nah, ini saya sampaikan, yuk yang tradisi 5 tahunan ini coba kita naikkan kelasnya. Lebih beradab, lebih santun, lebih dengan data. Nanti nggak apa-apa kok. Ya, saya di black pernah, di negatif kan pernah. Saya sendiri sebagai orang yang masuk dalam sasaran begitu ya, sasaran. Gitu. Kita sampaikan, oh ini belum berhasil, kita sampaikan ini belum berhasil. Memang belum berhasil. Ngapain dibikin berhasil? Sampaikan pada masyarakat. Alasannya ini. Soal diterima atau tidak, itulah. Ada kok yang berhasil juga. Ada loh cerita yang dihargai oleh institusi yang lain memberikan penilaian pada kita, ada kok ini. Setelah dilihat, sekarang kan orang bisa cek semua di Google kan. Orang bisa lihat. Sehingga cara merespon seandainya terjadi black campaign, negatif campaign adalah kalau black, sampaikan bagaimana perbandingannya dan itu benar atau tidak. Maka kalau yang Kominfo itu dulu langsung ada stempelnya hoax gitu, ya. Atau yang kedua, ya kalau itu negatif, bandingkan. Datamu itu, dataku ini, coba dibandingkan. Itu akan mengedukasi masyarakat. Bahwa kemudian itu dari sisi scoringnya itu gagal, ya sudah kita terima saja. Kan indikatornya banyak tuh. Tapi kan orang biasanya lebih suka yang melihat yang negatif kan. Negatif lebih seksi ya. Ada kecenderungan. Itu. Makanya Bung, kenapa saya bermedsos? Mungkin yang tidak suka akan mengatakan, Anda ini medsos terus.
Padahal desain awal saya, bahkan sebelum cerita Pilpres ya, sejak saya periode pertama menjadi gubernur, bahkan sejak saya di pers, saya sudah bermedsos ria. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada publik apa yang saya kerjakan. Bagaimana cara saya berkomunikasi. Sehingga itu bisa menjadi jejak digital. Sehingga banyak orang yang kemudian mengkritik saya, umpama ya, Anda ini tidak melakukan ini, Anda tidak berhasil di situ. Saya tunjukkan contohnya. Kemarin juga pernah di salah satu medsos, jangan keliling-keliling. Perhatikan Jawa Tengah, tuh jalannya rusak. Yang rusak tidak hanya yang di Sumatera saja, di Jawa Tengah juga ada. Saya mendapatkan itu langsung saya cek. Mana itu jalan? Mana itu jalan? Iya. Kepala Dinas PU mana? Oh ternyata dikerjakan. Kapan pengerjaannya? Ini sebelum Lebaran kok Pak udah beres, kok udah dipakai itu. Ada videonya nggak? Tradisi kami itu di Pemprov Jateng itu. Kamu harus ada dokumentasinya, tidak hanya still picture tapi video. Nah pada saat kemudian itu ada, kita tempelkan. Nah, itu maksudnya mencerdaskan. Nggak perlu dicaci maki. Menjawab. Kan ada yang caci maki balasnya gini. Iya. Maaf ya. Goblok lu, bego lu, lihat nih, nggak perlu. Saya sampaikan gini, Bung, terima kasih. Meskipun Anda bukan orang Jawa Tengah, Anda sangat perhatian pada kami. Ini sudah saya kerjakan. Mungkin yang Anda maksud adalah ini. Dan seandainya masih ada banyak yang Anda ingin sampaikan, dengan senang hati kami akan menjelaskan. Enak. Tapi kan sebenarnya dengan diberikan data itu kan dia sudah selesai. Iya, betul. Jadi datamu kamu ambil dari mana gitu kan. Tapi dengan menampilkan cara seperti itu, publik kemudian akan melihat, oh dia datanya nggak valid, oh dia omdo gitu kan. Nah kita nggak usah marah-marah, nggak usah dicaci maki, tampilkan apa adanya. Pak Ganjar, dari banyak black campaign sementara yang biasa menyerang Pak Ganjar, adakah black campaign yang menurut Pak Ganjar itu sudah masuk kategori, sudah sangat sadis menurut Pak Ganjar? Contohnya Pak, ya. Banyak sih sebenarnya, bahkan beberapa di antaranya juga berdampak pada keluarga gitu. Iya. Maka saya sampaikan pada keluarga saya, dari anak istri gitu ya. Ini suamimu, ini ayahmu berada pada posisi politik ini, maka yang paling gampang ya tidak perlu dihiraukan. Mental kita mesti siap. Jawab saja dengan baik. Kalau itu tidak bagus di masyarakat, mintalah maaf. Atau nggak usah dijawab. Itu yang terjadi. Pengalaman saya umpama setiap kali kita mau kontestasi, ya, minimal pengalaman saya sebagai gubernur 2 kali. 2 kali ya. Muncul terus isu-isu yang negatif. Nah kemarin saya sempat ngobrol dengan podcast begini juga dengan Andi Noya umpama, kita ngobrol di situ. Itu menarik juga. Karena di situ cerita yang itu black begitu kan. Terus kemudian kesempatan kita clearance. Nah, kalau ada yang mau tanya, yang mana? Silakan tonton. Kayak di double check. Saya sampaikan itu. Artinya, yang ngomong berkali-kali pun, kan tidak semua senang sama kita. Betul. Samalah pembaca Tribun. Tidak semua suka pembaca Tribun. Tribun salah kutip aja bisa digebukin juga. Sama lah kita orang yang berada di ruang-ruang publik seperti itu. Tapi ya, kita harus siap mental pada soal itu. Nah, Pak Ganjar, dari beberapa kompetisi yang sudah dijalani oleh Pak Ganjar, hikmah apa yang menurut Pak Ganjar Anda sampaikan kepada keluarga dan tim? Hikmah ya. Satu, biasanya dalam sebuah kontestasi itu akan muncul suasana dendam, marah. Maka muncul tadi model black campaign dan sebagainya. Selalu menegasikan. Selalu menegasikan. Maka berangkat dari itulah saya sampaikan bahwa kepada tim saya, siapkan data dengan baik. Data itu sebagai bukti-bukti, evidence base. Saya pernah di mana, kerja apa. Mana sukses, mana tidak sukses. Tapi itu mesti disiapkan. Yang kedua adalah konseptual. Kalau konseptual itu kan ke depan, belum dilaksanakan. Tapi ini mesti ada roadmap-nya. Yang tidak tiba-tiba harus ada basis data sebelumnya. Maka ini akan bisa dilakukan kalau pengalaman saya begini. Atau punya saya ini belum berhasil. Maka kalau kemudian amanah rakyat kepada saya menjadi presiden, maka kemudian ini bisa dilakukan percepatan. Karena apa?
power dari presiden itu jauh lebih gede dan bisa digerakkan. Maka ini bisa dilakukan. Ini hikmahnya itu kepada kawan tim saya, media saya, umpama siapkan data dengan baik. Pada relawan, jangan ngamuk ya, jangan marah-marah ya, jangan mencaci ya. Tunjukkan saja apa yang menjadi kegiatan saya. Tapi kami nggak punya, gampang aja, kamu follow IG saya, kamu follow medsos saya, kamu lihat YouTube saya, karena disitulah kemudian jejak digital saya sampaikan. Tinggal clearance saja. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Itu akhirnya ada yang bagus. Ya. Ketika kemudian orang akan menjawab, dia akan browsing dulu. Hikmahnya itu. Betul. Itu cara klarifikasi, cara tabayun, cara mencari sebelum menjawab gitu. Ya kira-kira kalau kamu tidak tahu, diam saja. Iya. Itu jauh lebih baik gitu. Tapi kalau kamu tahu, sampaikan dengan data yang benar. Meskipun data yang kamu sampaikan belum tentu menyenangkan orang. Saya hari ini, Bung, udah siap-siap. Iya. Apa kira-kira nanti yang tidak tercapai yang saya kerjakan? Ada 4, Pak. Ini dari data statistik. Apa? Inflasi, Pak. Oh ya, inflasi global. Gini rasio, Pak. Indeks Williamson, Pak. Penurunan angka kemiskinan, Pak. Oke, kita telanjangi satu. Yang kemiskinan kenapa tidak tercapai? Pak, semua terjadi pada saat pandemi, COVID, Pak. iya. Oke. Bagaimana kita lakukan percepatan? Maka sekarang kita lagi membuat percepatan nih. Iya. Dengan apa? Jangan gunakan satu sumber saja. Umpama kita pengentasan kemiskinan hanya dengan APBD. Enggak. Sekarang kita gerakkan penanganan kemiskinan ekstrim yang diperintahkan Pak Jokowi itu, kita gerakkan melibatkan masyarakat. Termasuk di dalamnya nanti banyak ini. Satu ya, kalau kemiskinan kita cek itu. Apakah dari sisi pendapatan dia cukup? Apakah rumahnya layak huni? Apakah dia punya jamban? Apakah dia punya air bersih? Apakah dia punya listrik? Itu kan indikator. Betul. Iya. Adakah di rumah itu yang tidak bersekolah? Kalau jawabannya ada, mari kita prioritaskan. Mari kita bereskan. Kejar sekarang. Wah, itu kades, teman-teman lurah, camat, bupati, wali kota saya minta. Terus saya sampaikan, karena ada bupati wali kota juga. Iya. Lalu saya sampaikan, Ibu, Bapak, teman-teman, di tempat Anda masih tinggi loh ya. Kira-kira Anda bisa percepat nggak? Kalau harus percepat, Anda butuh apa dari kami? Ini cara kita melakukan percepatan seperti itu. Bahwa ini tidak tercapai nggak apa-apa, tapi effortmu harus ada. Maka pada saat pernah kita pukul dengan model begitu, ternyata penurunannya bisa lebih besar secara persentase dari sebelumnya. Ini kalau kita mau nendang. Sama sampai kemarin saya mendapatkan catatan umpama dari DPRD. Gubernur harus lebih konsentrasi. Bagus. Ini masukan DPRD yang bagus. Maka besok di APBD perubahan siapkan desainnya. Seluruh APBD perubahan dananya masukkan untuk satu aja. Penanggulangan kemiskinan ekstrim. Titik. Tidak boleh untuk yang lain. Nanti kita nego sama DPRD. Ayo. Teman-teman DPR nggak ada lagi pokir-pokir itu. Masukkan semua untuk penanggulangan kemiskinan di dapil Anda. Umpama begitu. Ini tugas bersama ini. Tugas bersama. Iya. Tapi kalau masih dipakai untuk, ya maaf nih, sosialisasi lah, untuk kegiatan kunjung-mengunjung lah, berani nggak kita berkorban untuk memotong dipindahkan ke sini? Publik akan tahu semua. Jadi kritik dari DPR itu bagus, dalam konteks politik anggaran kita sampaikan. Iya. Pak Ganjar masih kurang, mari kita gerakkan. Ada CSR, ada para filantrop, ada komunitas yang mau bantu, ada Basnas. Basnasnya di Jawa Tengah, alhamdulillah bagus. Berani kita gerakkan. Ini contoh bagaimana kita membereskan persoalan yang kalau memang tidak tercapai, sampaikan aja. Dan kami sudah identifikasi 4 itu menjadi prioritas kami. Nanti sampai saat selesai 5 September, ini tidak akan tercapai. Tapi kalau kita mau mengejar, setidaknya skornya akan mendekati baik. Nggak apa-apa. Tapi ingat loh, indikatornya ratusan. Dari teman-teman di Pemprov, di Pemkab, ya, pemerintah kota, camat, bupati, semuanya, lurah, kades, sampai RT RW, kelompok masyarakat. Terima kasih. Karena ratusan indikator yang lain berhasil. Nah, ini kita sampaikan. Bukan karena Ganjar. Karena mereka juga bagus bekerjanya. Iya, ini di Jawa Tengah, Pak. Begitu, Bung. Siap, Pak Ganjar. Tadi saya di awal sempat menyampaikan beberapa calon wakil presiden yang sudah mencuat di publik. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, ada Kofifa Indar Parawansa, dan
terakhir ada muncul nama ulama NU, Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Profesor Nasruddin Umar. Saya yakin Pak Ganjar tidak akan menyebut siapa yang lebih layak. Tapi saya mau Pak Ganjar menilai dan memberikan jawaban satu kata saja untuk masing-masing nama ini yang saya sebutkan. Kalau menurut Pak Ganjar, pandangan Pak Ganjar terhadap Erick Thohir, satu kata saja Pak Ganjar. Kalau satu kata semuanya satu aja. Ya. Layak. Sandiaga Uno? Semua layak. Semua layak. Jadi kalau satu kata itu semua layak. Karena semua itu punya background masing-masing ya. Umpama Mas Erik ya, dia punya background pengusaha ya, sekarang di kabinet, layak. Mas Sandi sama, dia temenan lagi. Oh iya, iya. Siapa lagi mau disebut? Kofifa Indar. Pak Kofifa pernah jadi menteri, pernah di DPR bareng saya, sekarang jadi gubernur teman saya, layak. Dia memimpin organisasi muslimat yang cukup besar kan, layak. Dia punya pengalaman organisasi, leadership, dan pasti ngertilah asam garam itu. Siapa lagi? Nasaruddin Umar, yang Nasaruddin terakhir Umar, namanya ini muncul. tokoh agama, Iya. dia ulama ya. Sama Pak Jokowi juga tidak ada yang menduga toh. Iya. Tiba-tiba loh Pak Wapresnya yang dipilih Pak Kiai Maruf Maruf, gitu iya. ya. Sama, tingkat keulamaan beliau kan dia juga sama. Saya kira orang tinggal menilai. Kalau dalam survei itu nanti akan ada dua hal saja. Iya. Apakah kamu suka? Karena itu modal orang untuk menentukan pilihan. Betul. Dengan menilai. Sekali lagi menilai. Penilaian itu kan macam-macam. Ada karena kesukaan, ada karena mereka simpati, ada melihat oh itu memang kompeten, wah memang pinter itu. Ini kayaknya memang bisa, macam-macam. Dan yang sudah itu, sudah suka, kamu pilih apa enggak? Iya, betul. Jadi kalau hanya satu kata, rata semuanya, mereka layak. Tapi bagaimana masing-masing, itulah diferensial masing-masing. Nah setelah itu tentu kerjasama antar partai pasti akan menentukan. Iya. Sehingga seluruhnya yang bergabung bekerja sama itu pasti akan sharing. Sharing siapa, diskusi, pasti saya juga akan ditanya yang paling cocok agar bisa membawa perahu. Nanti power sharingnya pasti ada kabinet. Kabinet pasti, ya mungkin nggak kan? Iya. Partai pasti akan mengusulkan kadernya yang terbaik gitu ya. Terus kemudian kita negosiasi, kita kira-kira bekerja ini, kita mesti cepat loh ya. Iya. Nggak boleh belajar lagi loh ya. Semua mesti ada pengalaman loh ya. Responnya ini loh ya. Targetnya ini loh ya. Crash programnya ini. Mesti cepat. Iya atau tidak? Umpama yang seperti ini pasti dialogkan. Karena tidak ada single majority Iya, dalam betul. konteks partai hari ini. Begitu, Bung? Ya. Pak Ganjar, soal calon presiden. Sudah muncul 3 nama, Pak Ganjar, Prabowo, dan Mas Anies. Penilaian Pak Ganjar terhadap calon kompetitor Anda nanti. Yang dideklarasikan baru 2. Oh ya, baru Pak Anies, ya. Menurut Pak Ganjar, anggaplah misalnya nanti ke depan deklarasi Pak Prabowo. Penilaian Pak Ganjar terhadap Mas Anies dan Prabowo, Pak Prabowo. Saya pernah menjadi jurukamnya Pak Prabowo waktu Mega Prabowo. Oh, Saya kenal beliau. Saya kira publik tahu waktu ada Pak Jokowi, ada saya, dan ada Pak Prabowo di tengah sawah. Kita berbincang. Jadi kalau dari sisi komunikasi kedekatan, oke. Saya kira sama-sama lah kita juga punya pemikiran bagaimana membawa bangsa ini agar lebih baik. Pasti kita punya. Mas Anies teman saya sekolah di UGM. oh iya. Kami komunikasi, beliau waktu kemarin hari Lebaran, ya, telepon saya. Mas, selamat ya. Mas Anies ya, selamat. Maaf lahir batin ya. Sama kita komunikasi, enteng-enteng aja. Di acara-acara kawinan kita sering ketemu, bahkan pernah ledek-ledekan gitu. Saya bilang, Mas Anies sabar ya dibully. Dia bilang, ya kamu juga katanya. Jadi sebenarnya Enjoy-enjoy kita saja, ini Pak. Iya. tidak apa ya. Ya kalau ibarat pemain tinju gitu Iya. ya, yang body contact atau karate atau apa taekwondo apapun lah gitu ya. Itu ketika di luar ring ya kita ini berteman. Kalau lagi pertandingan naik ring, ya kita tinju sampai babak belur juga gitu kan. Tapi habis itu kayak petinju itu kan pasti Iya, pelukan loh, betul. nggak marahan kan. Nanti dikatakan yang menang siapa gitu. Nah, selesai.
Habis itu turun, emangnya kita langsung berantem lagi kan enggak? Iya. Nah, masa di ring tinju itu kan sebenarnya masa Hanya masa kampanye saja ya. kampanye itu, ya kan, selesai terus kemudian berdampak 5 tahun. Nanti kalau nggak suka ya tunggu 5 tahun berikutnya. Maka jangan berpikir menurunkan tengah jalan. Itu kecuali kebangetan itu. Pak Ganjar, kembali ke soal pembagian waktu Pak Ganjar sebagai masih menjabat gubernur Jawa Tengah dan saat ini sebagai calon presiden. Bagaimana Pak Ganjar membagi waktu supaya keduanya jalan? Ya, saya senang sekali ini ditanya ini karena sudah banyak juga yang membuli tadi pertanyaan negatif campaign, black campaign. Aduh, nggak ngurus dan sebagainya. Saya ngurus pekerjaan saya pakai alat ini. Oh, Bahkan kemarin satu orang komplain, dia pegawai kecamatan, bayar pajak, dan dia merasa ini tidak sesuai dengan tarif, lapor saya, jam 11 malam saya beresin. Saya bisa kerja dari manapun kok. Dan tiap hari kami mendapatkan laporan dari grup kami. Umpama yang infrastruktur, kemarin banjirop saya datengin, terus kemudian penanganan stunting, terus kemudian progres serapan anggaran, itu tiap hari. Kami ada dashboardnya. Jadi tidak harus ketemu. Dan mereka yang mau perlu mendapatkan keputusan cepat tinggal telepon. Semua serba elektronik. iya. Makanya di hari libur kayak seperti ini, hari ini kita wawancara libur betul. ya. Itu saja saya masih jawabin ya tadi menjelang kita podcast saya jawabin dulu. Hubungi sana ya hubungin sini. Pak Ganjar, saya kan dapat medali emas Pak, bisa nggak saya jadi PNS? Ini mumpung saya sama Pak Menpan saya sampaikan. Apakah rewarding itu bisa? Kemarin ketemu Koni bantu ya perjuangkan, tulis surat saya ikut tanda tangan. Ini contoh Memberikan contoh apresiasi. perjuangan, apresiasi begitu. Atau barangkali progres serapan anggaran. Dari progres serapan anggaran ini seperti apa ini kok? Ada yang lembek sekali, langsung saya kontak. Pak Sekda, tolong dong panggil itu, ada apa ini? Atau kita menerima kemarin laporan dari BPK. Pak Ganjar, terima kasih, nah masih ada beberapa masalah, langsung saya perintahkan. Itu. Sampai jalan ini di Manado, saya perintah-perintah aja di situ. Laporannya cepat, laporannya ini ada masalah apa. Sambil saya membaca seluruh yang masuk di media, sosial maupun mainstream. Itu kami lakukan media tracking, terus kemudian analisis medianya ada, dan itu kami selesaikan. Kami masukkan, apa ini? Loh ini kok terjadi ada bakteri coli di Kebumen. Pak Bupati bagaimana? Sudah kita ambil Pak, sudah kita selesaikan. Kita sekarang lagi cek airnya, terus kemudian kita lakukan penelitian. Oke, itu kenapa tanggul yang ada di Pekalongan jebol? Oh iya Pak, kita cek Pak. Komunikasi dengan pusat, cepat. Nah, saya kasih laporannya. Itu kalau kita melihat. Maka saya hanya bisa membagi pekerjaan saya. Kalau saya harus keluar Jawa Tengah, saya harus ngambil hari libur. Itu etis buat saya. Etik politik ini penting. Fatsun politik mesti kita jaga. Ya, kecuali kalau nanti dinamika politiknya jauh lebih tinggi, mungkin saya akan minta izin ya untuk mengundurkan diri. Itu lebih fair menurut saya. Ya, Pak Ganjar, selama sudah ditetapkan sebagai calon presiden pasti banyak sekali undangan dan banyak hajatan yang harus dihadiri oleh Pak Ganjar. Bagaimana Pak Ganjar menjaga kesehatan dan waktu untuk keluarga juga ini Pak? Ya, keluarga awalnya sudah saya sampaikan. Sampai dengan tanggal 21 kami rapat keluarga. Tolong keluarga doakan, bantu secukupnya begitu ya, dan jangan aneh-aneh. Karena biasanya dalam posisi seperti ini akan banyak orang mendekat. Apalagi kalau sudah mengarah pada korupsi, pada pemberian atau gratifikasi, tolong dijaga keluarga dulu ini. Yang kedua, membagi anak istri saya sudah mengikhlaskan saya. Maka biasanya istri saya ikut, karena anak saya masih kuliah. Ya, kami komunikasi lagi-lagi dengan ini, begitu ya. Itu cara kita membagi undangan betul banyak sekali. Maka sekarang tetangga saya sunatan kepingin dihadiri. Tapi karena tidak mungkin, saya gunakan teknologi. Tahu nggak bagaimana? Saya call. Maaf ya, nggak datang. Saya titip salam. Kayak lagi, mereka udah senang. Wah, ini trik yang bisa diikuti calon lain juga. Enggak dong. Calon kepala daerah yang lain. Ya. Calon-calon yang lebih hebat. Terakhir Pak Ganjar. Ini waktunya katanya sudah harus mau berangkat lagi. Ya, mau ketemohon. Apa yang harapan Pak Ganjar terhadap kader dan
menjelang nanti kompetisi yang makin hangat nanti? Ya, saya ceritakan di depan, kita 5 tahunan dan punya pengalaman semuanya. Yuk kita jaga persatuannya. Nah, tentu saja karena kami diminta untuk melakukan konsolidasi, datang ke PDI Perjuangan, maka kami datang berkeliling untuk mensolidkan. Alhamdulillah yang di Sulawesi Utara ini udah terbukti, karena Pak Jokowi menangnya telak sekali di sini. Jadi kita sampaikan, kita solid, ya kita harus menang hat-trick, dan kemudian semua bergerak. Tidak ada yang diam, sambil infrastrukturnya disiapkan. Alhamdulillah sekarang bergeraknya lebih cepat. Ya, karena struktur partai kami lengkap. Struktur partai kami lengkap sampai anak ranting bahkan, maka sistemnya udah disiapin. Nah, sekarang tinggal mesinnya mulai dipanasin. Nah, sekarang mulai panas. Maka saya tadi jalan, ada baliho saya sudah banyak sekali. Siapa yang pasang ini? Nah, spirit gotong royong di partai kami itu sekuat itu. Maka kami datang ke P3, nanti nggak tahu ya, setelah ini siapa lagi partai yang masuk, kami akan bersilaturahmi terus-menerus dan bertemu rakyat. Itu yang intinya, Pak ya. Ya. Demikian Tribuners perbincangan spesial kami dengan Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia yang telah resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan sudah juga didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan, PSI, Partai Hanura, dan sebentar lagi mungkin akan ada partai lain yang memberikan deklarasi untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Demikian perbincangan kami. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo sudah bersedia menjadi tamu spesial dan bincang-bincang dengan Tribuners di Tribun Manado. Sama-sama. Demikian, semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast, serial Mata Lokal Memilih. Siang ini, Tribun Manado sangat berbahagia karena kedatangan tamu spesial, Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, calon Presiden Republik Indonesia yang sudah resmi diusung oleh PDI Perjuangan juga telah menyusul, didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan PSI. Mungkin ke depan beberapa hari atau pekan ke depan akan ada katanya menyusul beberapa partai yang akan resmi mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Siang ini kita akan banyak berbicara tentang apa yang terjadi dengan Pak Ganjar Pranowo dan apa sih rencananya ke depan. Pak Ganjar, gimana kabarnya pagi sampai siang hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Manado menyenangkan. Pagi tadi olahraga pagi bersama kawan-kawan, karena kemarin banyak yang bertanya. Iya. Besok olahraga nggak, Pak? Di mana, Pak? Gitu. Biasanya mereka mau ikut begitu. Jadi tadi kita olahraga di sepanjang tepi pantai, terus kemudian makan bubur Manado. Wih, gimana rasanya bubur Manado, Pak? Lain dengan yang ada di Jawa. Oh, gitu ya. Saya tanya, ini banyak sayurnya? Iya, Pak, berasnya hanya sedikit. Kalau di sana banyak berasnya. Wah, enak, luar biasa. Iya. Pak Ganjar, hari ini tadi kan sudah senam sehat. Ya. Apa saja agendanya hari ini di Sulawesi Utara, Pak? Sebenarnya agenda kita konsolidasi partai, maka saya selalu mencari waktu hari libur karena masih harus bertanggung jawab pada pemerintahan di Jawa Tengah ya. Nah, ini konsolidasi partai. Iya. Kalau di PDI Perjuangan itu ada 3 pilar. Iya. Ada struktural, Iya. ada legislatif, ada eksekutif. Iya. Nah, ini yang kami coba berkomunikasi dengan para pengurus daerah, dan hari ini jadwal yang ada di Sulawesi Utara, di Manado. Lalu tadi sempat mampir juga ke DPW P3, karena P3 yang sudah resmi mendukung, sudah bertemu dengan Bu Mega gitu ya, kita udah bicara bareng-bareng. Itu yang agenda yang ada. Tapi di tengah-tengah itu selalu ada saja
Iya. Ada teman kagama tadi kontak-kontak pengen ketemu dan sebagainya. Ada relawan tadi ikut ketemu juga. Ya itulah kebetulan di Manado lagi ada acara FKUB ternyata Iya. nasional ya. Maka kami sempat berbincang dengan beberapa tokoh Iya. karena kebetulan saya kenal dengan mereka. Jadi ada cukup banyak ya nanti puncaknya di acara konsolidasi PDI Perjuangan. Pak Ganjar, ada orang banyak bertanya lah, bagaimana sebenarnya detik-detik sebelum Pak Ganjar ditetapkan oleh PDIP? Ada yang melihat kok tiba-tiba atau memang sudah lama direncanakan pada saat itu diumumkan, pada saat tanggal 21 April ya diumumkan. Atau sehari sebelumnya apa kegiatannya Pak Ganjar waktu itu? Saya di Jawa Tengah, Iya. Pak Presiden, Pak Jokowi rencana mau sholat Id di Solo. Iya. Maka kami menjemput beliau. Jadi dalam pikiran saya sendiri Iya. aja, Bung, pikiran saya sendiri saja, kaget. Kalau hitung-hitungan sekarang ya, Iya, kita iya. ngitung-ngitung, nggak mungkin. Iya. Karena saya jemput Pak Presiden ada di Solo begitu, sehingga pasti kegiatan Syawal sebentar lagi, Idul Fitri Ada Idul sebentar Fitri, lagi, pasti waktu-waktu lain tidak lah. Tapi memang ini saya sendiri surprise begitu Iya. ya. Tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, ada rapat begitu, ini apa ya gitu. Ya terjadilah dalam waktu sekian jam, terus kemudian pagi harinya diumumkan. Ya prosesnya secepat itu. Siapa yang menghubungi Pak Ganjar waktu itu bahwa besok akan diumumkan Pak Ganjar oleh Ibu Ketua sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI? Hanya by phone saja Mas Hasto, Mas Sekjen, dia telepon, "Friend, Jakarta ya?" gitu. Waduh, saya lagi ngawasi ini, mudik ini, saya bilang gitu. Udah pokoknya besok ke Jakarta gitu. Terus, ya sudah begitu aja. Apa mas acaranya? Besok kita mau Zoom dengan seluruh pengurus jajaran, termasuk eksekutifnya, ya. Karena Ibu mau kasih briefing mudik tuh. Oh, jadi belum ada pemberitahuan bahwa akan ditetapkan, Pak? Belum, makanya memang saya betul-betul terkejut aja. Surprise juga waktu itu, Iya, Pak. cuman memang saya agak keras aja begitu darat terus kemudian diminta ke Batu Tulis. Wah ini pasti sesuatu kalau di Batu Tulis ini. Sakral memang kalau di Batu Tulis, Pak. Iya saya kira iya karena banyak cerita sejak era Bung Karno ya, terus kemudian sejarah Batu Tulis itu sendiri, tempatnya juga di Jawa Barat, di Bogor gitu ya, pasti sesuatu lah gitu. Ya proses begitu, kemudian diumumkan. Nah sekarang kita mulai melakukan analisis kenapa ya bisa begitu. Wah analisisnya terus kemudian macam-macam, termasuk dari Tribun. Iya. Pak, beberapa hari sebelum penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, beberapa kali terlihat Pak Ganjar dengan presiden satu mobil dalam beberapa kesempatan. Banyak bertanya, apa yang dibicarakan waktu itu, Pak? Setiap kali Presiden datang ke Jawa Tengah, Bung, Iya. kami selalu mendampingi. Presiden bertanya, apalagi waktu COVID dulu. Iya. Ya, waktu COVID sih jarang satu mobil kita. Tapi ketika Presiden berkunjung, pasti beliau bertanya, bagaimana kondisi COVID, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi bantuan sosial, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, selesai dari COVID, beliau ini kan tipe orang yang nggak suka di belakang meja kan. Iya. Ya cocok gitu, jadi nggak, kalau saya dampingi beliau di lapangan terus. Jadi memastikan seluruh yang diprogramkan itu deliver gitu, betul-betul oh bagus hasilnya berkualitas dan seterusnya. Beliau cek. Nah di tengah-tengah itu bicaranya ya antara itu ada fungsi apa kepemerintahanan, ya sekali-kali pasti ngomong politik. Iya. Apalagi dalam 2 tahun terakhir saya kira ya situasinya seperti itu ya, dialog ringan-ringan saja. Itu kalau ngomongan yang ringan-ringan, enteng-enteng. Pak Ganjar, pada saat itu apa titipan-titipan yang disampaikan oleh Pak Jokowi, misalnya kalau kelak nanti memimpin negeri ini? Ini berarti setelah pengumuman ya? Iya. Oh iya. Karena setelah proses pengumuman, Pak Jokowi datang dari Solo, Iya. ikut hadir dalam prosesi pengumuman itu, terus kemudian berbincang beliau dengan Ibu Mega dan jajaran DPP. Setelah itu kami mendampingi. Iya. Ya memang 50 menit kami penerbangan dari Halim ke
Solo waktu itu, ya beliau menyampaikan ya karena sudah ditetapkan, beliau cerita lebih dalam. Cerita-cerita beliau tidak terlalu baru buat saya karena sering beliau berkomunikasi. Hanya briefnya kemarin jauh lebih strategis. Beliau keluarkan bagaimana kondisi dunia yang tidak gampang, ya, bagaimana hubungan antar negara dan bagaimana itu berkorelasi dengan kondisi Indonesia. Sehingga yang mesti kita siapkan adalah bagaimana Indonesia menyikapi seluruh perubahan yang terjadi di global. Maka kenapa beliau mengambil beberapa contoh ya briefing lah kepada kami. Kenapa sih hilirisasi harus dilakukan gitu. Yeah. Jadi saya bisa dapat banyak informasinya. Jadi hilirisasi itu menurut saya baru separuh dari pekerjaan yang mesti kita bereskan. Apa terusnya? Harus industrialisasi. Maka kami berdiskusi di situ, termasuk menyiapkan soal SDM Indonesia. Kalau kita mau masuk ke sana, jangan sampai isu yang muncul tuh kan TKA terus gitu. Masa harus tenaga kerja asing. Nah, karena kita tidak boleh hanya sekedar marah terus, mengumpat terus, yuk kita siapin. Maka kira-kira ya saya menyimpulkan rasanya butuh crash program, butuh cepat gitu, untuk kemudian kita bisa merespon itu. Nah, saya kira seluruh resources, seluruh sumber daya, petanya sekarang sudah ada. Jadi beliau concern betul pada problem ekonomi dunia. Dan ini pasti akan saling berpengaruh. Termasuk tadi itu yang relasi antar negara. Wah, ini perang belum selesai, ada perang betul-betul bersenjata, tapi juga ada perang ekonomi. Sehingga dunia yang menuju multipolar itu betul-betul mesti disikapi. Ya, kira-kira kedaulatan kita dalam bidang politik hari ini mesti ditunjukkan dengan melihat geopolitik itu. Itu hebat beliau. Nah, kembali ke pada saat di Batu Tulis itu Pak Ganjar, setelah Pak Ganjar ditetapkan oleh Ibu Megawati sebagai calon presiden, apa pesan khusus Ibu Megawati saat itu kepada Pak Ganjar? Ibu Mega itu selalu memberikan pesan-pesan yang sifatnya satu terkait dengan hal-hal ideologis, dua konstitusional, tiga rakyat, selalu ini. Maka beliau sampaikan bagaimana menjaga harmoni di tengah masyarakat, mengelola negara yang berbineka tunggal ika. Itu sunatullah itu. Ya, memang kita dilahirkan beda, tapi bagaimana memanage. Setelah ini kita manage, sebenarnya ada potensi-potensi besar yang di atasnya itulah bisa dikembangkan. Nah, pesan-pesan Bu Mega selalu itu. Ideologis, ya. Kita lahir sebagai bangsa dengan sejarah yang sangat panjang, mulai dari penjajahan, bagaimana kita merdeka, dan bagaimana mempertahankan kemerdekaan. Kalau kemudian kita sudah, bagaimana kita mencoba membangun di tengah situasi yang tidak ceteris paribus. Situasinya itu bergolak dan dinamis. Disrupsi dalam bahasa sekarang terjadi di mana-mana. Ingatannya itu. Saya kan sudah 2 kali ditugaskan menjadi gubernur toh. Sehingga briefing Ibu selalu begitu. Dulu saya katakan, apa Bu yang mesti dikerjakan? Jaga integritas, jaga komunikasi yang baik dengan TNI Polri, ya, Forkompimda, Kejaksaan dan sebagainya, pengadilan dan seterusnya. Jaga hubungan baik dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya, yang ini penting. Saya harus menerjemahkan sendiri secara detail. Saya kira besaran-besaran yang disampaikan briefingnya itu begitu. Yang lainnya sih sifatnya teknis. Ini baru permulaan pengumuman. Selanjutnya pasti akan ada kerjasama politik antar partai-partai. Ya, setelah itu P3 datang. Gitu. Iya, betul. Dulu kan ya pertama-pertama PSI ya, pernah mengumumkan. Hanura sudah mengumumkan, tapi belum bertemu dengan partai. Secara sporadis pernah sih PAN 1, 2, 3 dan P3. Tapi P3 yang pertama secara resmi datang. Itu apa ya? Kalau saya lihat dari pesan-pesan Bu Mega dikaitkan dengan yang substantif dan yang sifatnya proses politik sampai nanti pendaftaran begitu. Pak Ganjar, banyak bertebaran nama-nama calon wakil presiden yang dinilai oleh masyarakat cocok mendampingi Pak Ganjar. Tapi saya yakin pasti Pak Ganjar tidak akan menyebutkan karena hak prerogatif untuk calon wakil presiden ada di ketua umum, begitu Pak ya. Mungkin
ada kriteria yang menurut Pak Ganjar Sebagai untuk yang mencari cocok mendampingi kira-kira calon seperti wakil presiden. betul. Nah, ini kalau yang wawancara orang Makassar ini wakil presiden nih. Iya, iya betul Pak. Kalau buat saya hanya ada dua saja gitu. Iya, Satu, kita punya visi yang sama. Yang kedua, kita punya value yang sama, nilai-nilai yang sama. Maka kalau visi itu bagaimana kita membangun bangsa yang tadi kita ceritakan, tapi nilai-nilai kita untuk bisa bersama ya kita mesti taat pada